Aduh, ini pilihan yang sulit Mbak Reni. Memilih atau dipilih? Ayo Bapak, bisa Bapak. Ya kita dalam konteks ilmu harus selalu merasa bodoh Mbak. Amal atau bertindak harus berbasis ilmu ya. Iya. Tapi kemudian kalau orang berilmu itu harus diamalkan ya. Ilmu amaliyah dan amal ilmiah kira-kira begitu kalau dirumuskan secara singkat. Setidak-tidaknya harus punya 3 kompetensi. Berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Kreatif. Halo teman pemilih, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu dengan teman pemilih kembali di podcast KPU RI. Dan spesial sekali karena untuk episode kali ini kita kedatangan salah satu tamu istimewa juga. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hasyim Asyari. Yeay, ada tepuk tangannya loh. Ya, baik teman pemilih, setelah kita sekitar 1 mingguan menunggu untuk hadirnya hari ini, episode berikutnya ini bisa tayang di hadapan teman pemilih semua. Perlu untuk kita tetap mendisklaimer ya Bapak bahwa kita sebelum proses syuting ini sudah melakukan tes swab antigen dan hasilnya dinyatakan negatif. Alhamdulillah, jadi kita selama proses syuting bisa buka masker ya Bapak ya. Untuk diketahui teman pemilih, semua kru yang bertugas di sini di balik kamera semuanya tetap mengandalkan protokol kesehatan dan juga semuanya tetap menggunakan masker, serta sebelum kita gunakan ruangan ini sudah dilakukan desinfektisasi. Insya Allah aman Bapak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah Mbak Reni. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Harus sehat terus kita. Harus sehat terus. Iya, Bapak ini pertama kali Bapak masuk ke ruangan ini. Tadi pertama kali masuk rasanya gimana Pak? Nyaman. Nyaman ya? Kayak studio di TV-TV profesional. Masa? Iya. Seneng sekali. Jadi vibes-nya udah kerasa kayak studio beneran ya Iya. Pak ya. Tapi ini katanya dinginnya kurang Pak. Ya nanti ditambahin. Nggak, nanti kedinginan. Soalnya teman pemilih kalau teman-teman atau tamu masuk ke sini biasanya katanya bilangnya aduh dingin banget gitu. Padahal katanya kalau di studio beneran lebih dingin lagi Pak. Katanya dari ini yang Bapak lebih sering ya ke televisi ya. Nah teman pemilih spesial banget hari ini kita akan ngobrol barengan sama Bapak Hasyim Asyari. Beliau anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, divisinya Bapak? Saya divisi hukum dan pengawasan Mbak Reni. Hukum dan pengawasan, tapi kali ini Bapak akan ngobrol in general sebagai seorang pimpinan di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Biar teman pemilih juga tahu apa sih sebenarnya yang menjadi buah pikir, terus biar bisa kenal lebih dekat dengan Pak Hasyim. Bapak, di dalam waktu Bapak sekarang ini, saat ini Bapak duduk di sini, Bapak masih ingat nggak cita-cita Bapak pas kecil dulu? Kira-kira masih kalau ingat anak kecil ditanya itu kan pasti ya. Gampang cara jawabnya. berpikirnya itu biasanya gini, menjadi dokter. Iya. Kenapa dokter? Biasanya karena apa? Menolong orang, Iya. membantu orang kalau ada orang sakit, lalu diperiksa, dicari formula yang tepat untuk bisa sembuh. Kira-kira kan begitu. Jadi intinya membawa manfaat bagi orang banyak. Bapak dulu juga gitu? Sama Dokter aja ya? lah, sama-sama anak Simple. kecil dulu gitu Ya, ya. Cara dokter. berpikirnya itu. Insinyur ya kan Pak, nggak jauh-jauh dari itu, atau stand still Bapak tetap memang hanya dokter aja ya Pak sampai mulai memilih gitu ketika SMA gitu? Nggak. Dan kebetulan gini Mbak Reni, saya dulu SMA itu zaman saya ya. Saya SMA itu kan tahun 88 sampai 91. Waktu itu sudah nggak ada lagi jurusan yang namanya IPA, IPS ya. Adanya itu A1, A2, A3, A4, A5. Ya. A1 fisika, A2 biologi, A3 itu sosial ya. Sosial. A4 itu kalau nggak salah bahasa, A5 itu agama. Nah, kebetulan saya itu penjurusannya itu di kelas 2. Ya. Ya ada tesnya, ada semacam Assessment ya Pak. Assessmentnya supaya ini cocoknya apa gitu. Ya. Nah saya kebetulan waktu itu milih A1 fisika. Jadi selama SMA itu kelas 2 dan kelas 3 saya ngambil jurusan fisika. Fisika Pak. Jadi hari-hari itu ketemunya kan angka ya, Angka. matematika, fisika gitu Ya. kan. Tapi setelah itu kuliah Fakultas Hukum itu ketemu angka kalau ketemu pasal doang. Oh iya. Tapi saya bersyukurnya begini, belajar matematika, belajar fisika itu
banyak menggunakan logika ya. Gitu, Dan Pak. kemudian kalau kita baca nama-nama besar para filosof kita ya, orang yang dianggap ahli filsafat, kecenderungannya itu keahliannya basisnya adalah matematika atau fisikawan. Sehingga salah satu keuntungan yang saya peroleh ya, dari sekolah apa itu namanya fisika, kemudian kuliah S1 ngambil hukum itu kekuatan dalam logika untuk analisis itu saya mengambil hikmahnya di situ. Oh gitu. Walaupun pada waktu lulus SMA itu saya ngambil pilihan pertama itu kedokteran UGM. Oh, jadi tetap cita-cita masa kecil ya, Pak ya? Iyalah. Satu kedokteran UGM, Iya. kemudian pilihan keduanya itu kehutanan UGM, Oh, kemudian masih yang UGM. ketiga pilihan hukum unsur ya. Hukum unsur. Tapi selain itu, karena untuk jaga-jaga ya, waktu itu juga saya mendaftar di IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Oh Saya iya mendaftar di Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat, dan alhamdulillah diterima. Ya, karena biasanya yang cadangan memang diterima duluan ya, Pak? Satu lagi ya, ujiannya awal ya. Iya, betul. Yang kedua, saya mendaftar di Fakultas Hukum UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya juga alhamdulillah diterima, bahkan sudah Cadangannya 2. daftar ulang ya. Oh iya. Karena diantaranya ya, kenapa pilihannya misalkan ya hukum UII, karena sebetulnya kalau kita lihat di antara kampus-kampus hukum yang paling tua itu hukum UII. Malah ya, Pak? Ya, kalau dibandingkan misalkan hukum UGM itu lebih tua hukum UII. Gitu, Pak. Iya. Oh. Jadi ibaratnya disitulah diantaranya kampus hukum yang tertua di Waktu itu Indonesia. pertimbangannya itu ya. Nah, selain itu pilihan Jogja karena ya sudah dikenal sebagai apa itu namanya kota pelajar. Iya. Ibaratnya kita mau main kemana aja, toleh kanan kiri ya teman-temannya pelajar, mahasiswa, cari perpustakaan gampang. Iya. Tapi karena diterima di Fakultas Hukum Unsur ya, saya terima itu, saya masuk ke sana. Tahun kedua juga nyoba lagi, Mbak Iya. Reni. Oh, masih Iya. bertekad kedokteran itu ya, Pak? Iya, Wow, Ya, baru tahu loh. Ini soalnya ada amanah dari orang tua ya. Oh gitu, Pak. Pokoknya sampai titik darah penghabisan 3 kali kesempatan Oh. ikut itu terus. Kemudian yang tahun kedua itu seingat saya pilihan pertama itu kedokteran UGM ya. Yang kedua dan ketiga mana saya kok agak lupa. Malu, Pak. Nah, ke tahun ketiga masih nyoba lagi. Nah, di antara pilihannya itu tetap ada kedokteran UGM. Bapak, punten sebentar. Itu tadi mencoba yang kedua kalinya, pilihan kedua dan ketiga enggak Bapak ambil juga ketika pilihan satu enggak lolos ya? Tahun kedua nggak diterima apa-apa. Baru kemudian tahun ketiga nyoba lagi ada kedokteran, saya lupa pilihannya ya. Nah, di antara yang pilihan ketiga itu antropologi UI. Saya diterima di antropologi UI. Cuman waktu itu kan sudah masuk semester 5 ya. Iya, Kalau dipikir-pikir bahasa Jawanya itu eman-eman atau Oh, sayang. gitu. Udah semester 5, nilai saya juga di atas 3,5 terus gitu kan. Oh, sayang kalau ditinggal ya, Pak, Iya. yang di unsutnya. Iya. Iya. Oh, jadi itulah 3 kali percobaan. Ya pokoknya sudah berjuang ya, Pak, Ya, waktu paling itu. enggak di situ ada ini, Mbak. Amanah orang tua sudah saya penuhi Betul, untuk betul. ikut tes sampai 3 kali berturut-turut. Sampai 3 kali. Iya. Itu udah usaha terbaik ya, Pak Iya. ya. Ha, jadi memang jalan hidupnya mungkin memang digariskan sebaiknya memang di hukum ya, Bapak ya. Ya, namanya hidup kan ditentukan oleh 2 hal, Mbak Iya. Rini. Yang pertama itu namanya garis tangan ya. Yang kedua campur tangan. Campur tangan itu Simple. istilahnya ikhtiar, Iya. berusaha. Iya. Berusaha sudah, kalau memang garis tangannya memang itu ya sudah kita Iya. ikuti garis tangan itu. Betul. Insya Allah ada hikmah di Ada. balik itu semua. Ya. Ketika garis tangan nggak bisa dicampur-campur ya sudah kita ikuti ya, Pak ya. Itu nasihat yang bijak teman pemilih. Jadi ya kalau emang garis tangannya sudah berkata demikian dicampur-campuri, di ikhtiari ternyata belum dapat juga ya nggak apa-apa ya, Bapak. Iya. Tetap berkah gitu. Tetap positif dan juga tetap mensyukuri ya, Pak ya. Ya, Pasti hidup ya. harus positif, harus berprasangka baik. Iya. Jadi istilahnya kan sering kita kenal ya, nggak ada kegagalan. Yang ada adalah kesuksesan yang tertunda kan. begitu. Amin. Ya, kalau kita Dengerin semuanya. kalau kita selalu berpikiran, bertindak, berpikir positif ya, positive thinking, berhusnudon, berprasangka baik itu insya Allah dalam hidup itu nggak ada beban yang penyesalan gitu, nggak Iya. ada. Selalu kita menatap masa depan itu dengan optimis. Ya. Optimis, Yang iya. sering saya gambarkan kepada teman-teman itu begini, termasuk mahasiswa kita Mbak Reni ya. Mungkin Mbak Reni dulu di kelas juga masih ingat ya. Sebentar disclaimer Pak Hasim. Jadi walaupun saat ini di tahun 2002 nasib
2022 ini. Oh ya, 2022 Nasib itu menggariskan Pak Hasyim kita wawancarai di podcast KPRI, tapi sejatinya kembali ke 23-an tahun yang lalu beliau itu dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan juga pacarnya Mbak Reni yang sekarang jadi suaminya juga mahasiswa saya. Bukan Pak, bukannya. Ini saya harus sungkem dulu. Jadi beliau sebenarnya adalah guru saya ketika masih mahasiswa dulu. Ya betul teman pemilih, saya menua dengan cepat. Beliau yang tidak menua-menua, jadi kelihatan sebaya. Iya Pak. Bedanya lanjut, kan Pak. gini, kalau dosen kan hari-hari tiap tahun kan yang masuk mahasiswa baru itu muda-muda terus kan. Makanya dosen tuh awet muda karena setiap hari ketemu Gaulnya. mahasiswa muda-muda terus. Gitu. Iya betul. Teman-temannya muda-muda Pak. Iya. Ya sekitarnya muda-muda betul. Jadi ke bawah semangatnya, ke bawah gitu. Pergaulannya juga jadi kerasa masih kayak muda ya Pak ya. Nah Pak Hasyim, kalau ketika Bapak sudah mulai di Saya masa terusin kuliah. dulu yang tadi tuh. Oh tadi masih ada loh. Memandang masa depan yang Betul, optimis itu. betul. Ibaratnya gini Mbak Reni, kalau kita naik mobil ya, apapun mobilnya, itu kaca yang paling lebar kan kaca depan tuh, Iya dong. ya kan? Iya. Kemudian dalam rangkanya supaya kita menatap masa depan itu optimis ya. Lebih banyak menatapnya ke Iya, depan. pandangannya lebar, gitu, luas dan harus optimis. Ya. Tapi jangan lupa di sebelah kanan kiri dan di tengah itu ada yang namanya spion ya. Ya. Walaupun kecil-kecil, tapi sangat bermanfaat untuk melihat ke belakang. Artinya apa? Untuk melihat masa lalu itu ya dikit-dikit aja gitu. Dikit-dikit aja. Supaya istilahnya anak muda kan cepat move on Iya. ya. Nggak boleh kemudian stay di situ aja. Iya, stuck di situ Ya, ya. tapi harus tetap melaju ke depan dengan cara pandang yang positif tadi itu, optimis itu. Filosofi spion mobil ya Pak ya, itu sebutannya. Jadi tetap lebih banyak memandang ke depan, memandang ke belakang juga tetap ada, tapi nggak usah sebanyak-banyak banget biar nggak kelamaan move onnya ya. Nah Bapak, kalau ini mulai masuk akal nih ketika Pak Hasyim memilih terus meneruskan pendidikan di bidang hukum, melanjutkan juga S2-nya tidak jauh-jauh bidangnya, kemudian PhD-nya juga masih berkaitan, dan akhirnya Bapak memilih untuk selain menjadi akademisi akhirnya memilih untuk menjadi penyelenggara pemilu. Sebenarnya Pak, bicara jauh sebelum Bapak mungkin menapaki peran sebagai penyelenggara pemilu, karena teman-teman pemilih pasti tahu nih kalau googling Bapak Hasyim Asyari sebelum di KPRI juga beliau adalah penyelenggara pemilu atau anggota KPU, ketua KPU di Provinsi Jawa Tengah. Nah, jauh sebelum menapaki ini semua Bapak pernah kepikir nggak di dalam benak Bapak konsep pemilu demokratis tuh seharusnya seperti apa Pak buat Indonesia? Jadi begini Mbak Reni, ini runtutannya kan kira-kira begini ya. Prinsip utamanya itu adalah ilmu itu harus bermanfaat ya. Ilmu bermanfaat itu seseorang ketika menguasai atau mempunyai kemampuan keilmuan tertentu itu harus diamalkan ya. Supaya apa? Kehidupan itu bayangan ilmuwan itu kan supaya ideal sebagaimana konsep yang ada di ilmu pengetahuan ya. Mbak Reni mungkin pasti ingat guru besar kita almarhum Profesor Sajib Toraharjo ya. Prof. Cip itu ketika mengakhiri masa jabatannya sebagai guru besar di Fakultas Hukum Undip, dan beliau kan dikenal sebagai pegawainya hukum progresif ya. Nah, Prof. Cip itu mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar itu menyatakan dalam pidato ilmiahnya itu judulnya kira-kira begini. Teaching order, finding disorder. Mengajarkan keteraturan, menemukan ketidakteraturan. Jadi kayak saya Mbak Reni atau teman-teman sejawat yang dosen fakultas hukum misalkan, hari-hari kan mengajarkan ketertiban ya, order, norma gitu. Tapi mungkin di dalam kelas ketika kita berinteraksi atau begitu keluar dari kelas, yang sering kita temukan kan disorder ya, ketidakteraturan dan segala macam. Nah, itulah tugasnya para ilmuwan, para akademisi itu tidak boleh hanya sekedar berhenti di kelas-kelas. Harus turun, istilahnya itu turun dari pertapaan, turun dari pegunungan, kemudian supaya memberikan pencerahan berdasarkan ilmunya tadi ke masyarakat yang luas. Cara berpikir filosofinya kira-kira begitu. Maka kemudian kalau diruntut ya, saya dulu belajar hukum tata negara di S1. Spesialisasi saya hukum dan politik ya.
Nah, karena kalau kita baca hukum buku-buku pengantar ilmu hukum ya, di antara yang paling klasik ya, kita S1 itu kita baca punya Van Apeldoorn itu, terjemahan bahasa Belanda ke bahasa Indonesia pengantar ilmu hukum. Itu ketika beliau menulis tentang apa hubungan ilmu hukum dengan ilmu politik, titik temunya di hukum tata negara. Ibaratnya hukum tata negara itu kalau tubuh manusia ya, itu adalah kerangkanya, tapi darah dan dagingnya itu ilmu politik. Maka dari situlah setelah S1 saya belajar ilmu politik. Setelah belajar ilmu politik, nah disitulah kemudian saya belajar yang namanya political behavior, perilaku politik, voting behavior, perilaku memilih, dan teori tentang sistem kepemiluan, teori kepartaian, dan seterusnya itu. Saya belajar secara mendalam ya dari segi darah dagingnya itu di situ. Walaupun ketika sekolah sarjana hukum kan sudah tahu ya tentang sudah dipelajari juga tentang apa sih pemilu, apa demokrasi dan seterusnya. Dan kemudian ketika saya sekolah S2 itu menyadari bahwa ternyata ilmu politik juga tidak sendirian. Ketika mau belajar perilaku memilih, ada pelajaran tentang psikologi, tentang statistik ya. Kemudian kalau mempelajari budaya politik, budaya demokrasi, kita meminjam ilmu antropologi ya. Kalau mau membaca tentang partisipasi masyarakat, mobilisasi sosial, perubahan sosial, kita belajar sosiologi. Jadi ketika belajar ilmu politik juga tidak bisa mandiri, ada ilmu-ilmu lain yang kemudian memberikan dukungan. Maka kemudian saya mengambil sekolah doktor saya sosiologi politik. Dan kalau dilihat track ya Mbak, maksud saya track kajian saya secara akademik ya, sarjana hukum saya menulis tentang pers ya, terutama topik pemberedelan pers. Ini juga karena situasinya salah satu pilar ya demokrasi kita ini pers, dan kebebasan pers harus dapat jaminan konstitusional ya. Dan perlu diketahui Mbak Reni, kenapa tadi sebelum kita masuk diskusi kita ini saya ngomentari ya, sebaiknya ada kamera di sini, ada gini saya pernah jadi pemret Mbak. Mbak. Saya pernah jadi pemimpin redaksi mahasiswa waktu di majalah mahasiswa Pro Justisia di Fakultas Hukum Unsud. Saya menjadi pernah jadi jurnalis, lalu redaktur pelaksana, wapemret sampai pemret ya. Makanya familiar. Dan di sepanjang di kampus juga sering menjadi istilahnya redaktur jurnal akademik di kampus ya, baik di kampus Undip maupun di beberapa tempat lain, istilahnya redaktur mitra bestari. Kemudian S2 saya menulis tentang demokrasi and civil society ya. Demokrasi dan civil society yang saya studi LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kemudian disertasi saya tentang konsolidasi demokrasi. Studi saya tentang perubahan konstitusi dan pemilu 2004. Karena mengapa? Sudah spesifik loh itu Bapak makanya, ya. Jadi kalau diruntuh tuh kira-kira ya, studi saya mulai S1, S2, S3 itu topik besarnya adalah studi tentang demokrasi ya. Di dalamnya pernik-perniknya itu. Nah, kemudian ketika disertasi itu studi saya terutama tentang perubahan konstitusi. Setidak-tidaknya ini juga dipelajari di ilmu hukum tata negara ya. Kemudian tentang pemilu 2004, mengapa pilihannya itu topik saya. Karena kalau kita buka lagi Mbak Rini, konstitusi kita sebelum perubahan konstitusi ya, atau sebelum amandemen, itu tidak ada konsep tentang pemilu. Tidak ada konsep tentang partai politik. Baru dikenal konsep pemilu, konsep partai politik itu setelah amandemen konstitusi. Dan praktek pemilu konstitusional pertama ya, maksudnya konstitusional artinya yang ada landas hukum konstitusinya itu pemilu 2004. Dan disitulah dipraktekkan katakanlah ya, konsistensi sistem pemerintahan presidensial. Salah satu ciri-ciri pemerintahan presidensial itu kan presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu. Dan disitulah pertama kali dipraktekkan pemilu 2004 ya. Makanya itu saya jadikan topik studi. Nah, salah satu keuntungan saya ya, katakanlah ini keberkahan hidup saya begini, saya mempelajari itu dan saya mempraktekkan. Karena waktu pemilu pertama kali, Pilpres pertama kali 2004, saya berkesempatan menyelenggarakan itu di Jawa Tengah, menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Itu salah satu keberkahannya. Oleh karena itu Mbak Reni ya, kalau bicara tentang pemilu demokratis tadi itu ya, itu indikator utamanya itu yang sering disampaikan oleh para ahli dan sering saya kutip, saya sampaikan adalah predictable procedure but unpredictable result. Jadi harus ada aturan yang berkepastian hukum, prosedur yang pasti,
kemudian untuk hasilnya nggak bisa diprediksi. Kalau sebuah pemilu hasilnya sudah bisa diprediksi itu bukan sebagai lembaga survei ya, tapi sudah bisa ditentukan bahwa sebelum pemilu partai A pasti sekian, partai B sekian. Nah itu tanda-tanda tidak demokrasinya kelihatan. Oh, gitu. Bahkan kalau kemudian aturannya nggak jelas, hasilnya sudah bisa diketahui sejak awal, itu malah kecenderungannya pemilu di negara-negara yang otoriter ya. Gitu. Kita ini bergerak dari waktu ke waktu. Turning point-nya itu kan ketika ada pemilu 99. Makanya dalam kajian saya sebut pemilu 99 itu pemilu transisional atau pemilu pada era transisi demokrasi dari rezim atau dari sistem, katakanlah sistem politik yang sering dinilai otoriter, kemudian menuju atau menghantarkan kepada sistem yang lebih demokratis, itu pemilu 99. Karena hasil pemilu 99 ini, MPR-nya misalkan, itulah yang kemudian melakukan serangkaian amandemen konstitusi. 4 tahun sidang berturut-turut ya, 98, 2000, 2001, 2002. Itu kemudian 4 kali sidang itulah menghasilkan amandemen konstitusi, dan kemudian dipraktekkan pilpresnya pertama kali pemilu 2004. Makanya saya mengkategorikan pemilu 2004 itu masuk kategori pemilu dalam konteks konsolidasi demokrasi di Indonesia. Maka apa? Saya sebut konsolidasi karena landas hukum, payung hukumnya berupa konstitusi yang menjadi dasar konstitusional ada pemilu, itu adalah hasil amandemen konstitusi ini. Disitulah dimulainya pemilu dalam konteks konsolidasi demokrasi pemilu 2004. Di 2004 ya, Pak. Jadi ini secara pribadi ya, bayangan saya begini, saya sangat bersyukur ketika katakanlah ya dalam batas-batas tertentu, mungkin sangat minimalis, saya punya pengetahuan, bisa saya kontribusikan secara positif dalam konteks besar itu konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks praktis itu saya sumbangsihkan untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di Indonesia. Karena perlu kita ingat Mbak Rin, dan perlu kita ketahui teman-teman pemilih bahwa penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri dan berintegritas itu menjadi faktor penting dalam terbentuknya atau terciptanya pemilu yang demokratis dan berintegritas ya. Oleh karena itu kalau kita baca undang-undang dulu ada undang penyelenggara pemilu, sekarang ada undang-undang pemilu yang intinya mengatur tentang lembaga penyelenggara pemilu, itu salah satu karakternya kan berpikir secara profesional ya. Nah, profesional itu basisnya adalah kompetensi. Nah, kompetensi itu indikatornya 2. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pengalaman. Sehingga pengetahuan dasar bagi para penyelenggara pemilu untuk menjadi penyelenggara pemilu itu menjadi sesuatu yang penting supaya nanti kerja-kerjanya kelihatan profesional ya. Nah, ini harus kita tunjukkan. Makanya seperti di KPU Mbak Reni, saya kira dari waktu ke waktu mulai ada perkembangan yang luar biasa ya. Dulu di era KPU penyelenggara pemilu 2004 ya, sudah mulai dirintis, disiapkan modul-modul untuk pelatihan ya, untuk penyelenggara pemilu baik anggota maupun teman-teman di sekretariat. Ya. Kemudian baru bisa diwujudkan secara konkret ya, misalkan pada KPU era 2014 mulai ada kerjasama KPU dengan 10 kampus, sekarang sudah berkembang jadi 12 kampus, konsorsium S2 Tata Kelola Pemilu. Dengan beasiswa ya. Untuk teman-teman sekretariat KPU dalam rangka peningkatan kapasitas tadi itu, peningkatan kompetensi supaya kerja-kerjanya itu bisa dikatakan profesional. Semakin profesional. Termasuk bagi anggota KPU, pusat, provinsi, kabupaten, kota juga kalau ada training, ada bintek, ada kalau di PNS kan ada prajabatan ya. Nah, teman-teman KPU yang baru setelah dilantik kan ada orientasi tugas. Sekian waktu, kemudian difasilitasi oleh para fasilitator yang profesional, yang punya pengalaman, punya pengetahuan. Jadi intinya itu
amal atau bertindak harus berbasis ilmu ya. Iya. Tapi kemudian kalau orang-orang berilmu itu harus diamalkan ya. Ilmu amaliyah dan amal ilmiah kira-kira begitu kalau dirumuskan secara singkat. Iya betul. Itu sebenarnya bisa nggak kita gambarkan idealnya yang tadi Pak Hasyim sebutkan predictable process and unpredictable result. Itu adalah konsep pemilu demokratis yang setelah Bapak menjadi penyelenggara pemilu atau jauh sebelumnya pun Bapak itu kan sudah? secara konseptual kan dirumuskan oleh para ahli ya. Kalau dari Bapak sendiri, ketika bahkan sebelum menjadi penyelenggara pemilu Pak, konsepnya bagaimana dalam ya, ya saya ini bukan apa-apa lah, saya ini kan pembelajar ya. Jadi apapun konsep para ahli itulah yang saya pelajari, yang kemudian saya adopsi, saya ambil hikmahnya yang kemudian harus kita praktekkan. Jadi istilah pemilu demokratis itu kategorinya predictable procedure but unpredictable result itu bukan dari saya, itu saya belajar dari para ahli yang kemudian standar itulah yang kita jadikan pegangan. Makanya saya katakan menjadi penyelenggara pemilu itu ya harus berilmu, artinya harus mau belajar gitu ya. Dan kemudian apa yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki itu menjadi dasar untuk tindakan kita, untuk amal kita, amal dalam arti tindakan ya untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi itu. Nah yang kedua pada tingkat teknis begini Mbak, indikator demokrasi itu di sebuah negara atau di sebuah sistem politik ya, indikatornya itu dua. Yang pertama adalah partisipasi, yang kedua adalah kontestasi. Nah ini perpaduannya dua itu, bisa partisipasinya maksimal, kemudian kontestasinya maksimal. Nah ini yang sering disebut poliarki ya, karena apa? Pesertanya banyak, kompetisinya berarti kan tinggi ya. Kemudian yang hadir atau berpartisipasi juga tinggi. Tapi ada kalanya partisipasi rendah, pesertanya minimalis. Misalkan di beberapa pilkada kita yang lalu ya, di beberapa daerah ada kecenderungan kan dari waktu ke waktu, dari pilkada 15, 17, 18 sampai dengan 2020 ada kecenderungan di beberapa daerah kan calon tunggal. Makanya jadi pertanyaan, kalau calonnya cuma satu masuk kategori pemilu demokratis nggak? Padahal salah satu kategori pemilu demokratis atau kategori demokrasi itu adalah kompetitif ya, kompetisinya tinggi. Nah kalau calon cuma satu mau kompetisi sama siapa? Nah ini yang jadi tantangan perkembangan demokrasi kita itu. Betul. Sisi lain tadi saya katakan ada partisipasi. Apa bedanya partisipasi dengan mobilisasi? Kalau partisipasi itu ada kehendak sadar ya dari pemilih dari diri sendiri untuk terlibat. Terlibat misalkan macam-macam ya, bisa mulai dari terlibat sebagai penyelenggara pemilu, terlibat menjadi pemilih, terlibat menjadi calon, menjadi pengurus partai, kemudian dalam konteks besar ya kalau kebijakan publik itu bisa ikut dalam agenda setting merumuskan kebijakan, bisa terlibat dalam penyusunan atau memformulasikan kebijakan ya, kemudian bisa ikut dalam mengawasi kebijakan, mengevaluasi. Ini kan tergantung dari kira-kira kemampuan kita, ruang lingkup atau kemampuan kita itu apa. Nah, ini yang saya katakan partisipasi itu karena apa? Ada kesadaran untuk melibatkan diri gitu. Tapi kalau mobilisasi kan tidak begitu. Mobilisasi itu kalau bahasa Jawa itu anut grubyuk ya. Ada orang ke kanan ikut ke kanan, ada orang ke kiri ikut ke kiri. Nah, mobilisasi ini macam-macam faktornya. Yang paling soft ya, misalkan dibujuk rayu gitu ada yang ngajaknya Pak. Kemudian yang kedua ada amplop misalkan. Atau yang ketiga itu yang paling kasar itu pakai ancaman atau pakai kekerasan. Nah ini yang saya kira salah satu tugas besar kita, bukan hanya KPU ya, untuk partisipasi itu ada partai politik, ada organisasi kemasyarakatan, ada media massa, ada civil society, ada NGO, LSM ya, dan termasuk penyelenggara pemilu, bahwa orang terlibat dalam pemilu, terutama pemilih untuk ikut hadir memilih dan seterusnya, itu adalah bagaimana membangun kesadaran untuk hadir, untuk ikut serta atau ikut terlibat, bukan karena dorongan yang tadi faktor bujuk katakanlah ya, bujuk rayu dari luar dia ya Pak, atau amplop atau kemudian ancaman kekerasan. Yang saya kira kalau kita lihat ya dari waktu-waktu sangat dan harus kita syukuri Mbak Reni ya dan teman pemilih. Jadi begini,
Indonesia ini beragam suku. Ya. Menurut para antropolog itu kan lebih dari 700 suku bangsa kita. Iya. Pasti ada bahasa ibu ya. Betul. Tapi salah satu keuntungan kita itu dalam konteks kajian-kajian teori tentang multi etnik demokrasi ya. Demokrasi multi etnis, salah satu keuntungan kita itu apa? Sebelum negara resmi berdiri, itu kita sudah selesai dengan urusan bahasa. Karena kalau kita lihat sejarahnya kan kita proklamasi 1945 ya. Iya. Tapi Sumpah Pemuda kan 1928 ya. 28. Sudah ada kesepakatan antar anak bangsa kita menggunakan bahasa Melayu. Indonesia, bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Betul. Kalau logikanya biasanya demokrasi kan lu pakai logika mayoritas, Mbak. Kalau mayoritas orang Jawa, lalu pilihan bahasa nasionalnya, bahasa Indonesianya adalah pakai bahasa Jawa, pusing juga kita kan. Sekarang ini kalau kita mungkin bikin teks ya, WA atau bikin email pakai huruf Jawa kan juga ini. Dan dalam pergaulan Nusantara istilahnya gitu, betul, Pak. lingua franca atau bahasa pengantar kita itu sudah pakai bahasa Melayu. Iya. Dan yang unik ya, Mbak. Nah, mungkin teman-teman pemilih juga sudah pernah baca ya. Jadi bahasa Melayu yang kita gunakan itu rumpunnya dari bahasa Melayu Riau Lingga, yang itu katakanlah ya sebuah kerajaan kecil, tapi disitulah ada orang yang kita sering mendengar penggubah atau pencipta Gurindam 12 itu. Oh iya. Siapa namanya? Raja Ali Haji ya. Kalau kita ke Kepri, ke Tanjung Pinang, kemudian kan nyebrang pakai perahu gitu, kita bisa ziarah ke makamnya beliau. Yang di Lingga itu ya, Pak ya? Iya. Bukan. Malah bukan di Lingga ya? Pulau-pulaunya ke Pulau Penyengat ingat saya namanya. Nah, itu nyebrang pakai perahu sedikit lah dari dari daratan besar, daratan utama. Nah, beliaulah orang pertama yang menyusun kamus bahasa Melayu. Gitu. Mengapa kemudian namanya legendaris dalam konteks pembentukan bahasa nasional, bahasa Melayu sebagai bahasa nasional di situ. Ini satu keuntungan bagi perkembangan demokrasi kita yang multi etnik ini ya. Satu bahasa pengantar, bahasa pergaulan yang bisa disepakati dan digunakan. Makanya kemudian kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang multi etnis atau sering dikenal ikatan etnopolitiknya masih tinggi. Etnopolitik itu berkelayut kelendahannya antara kekuatan politik dengan etnis tertentu. Oh, kalau partai ini cenderung identifikasinya suku ini, etnis ini, sehingga kemenangan dan kekalahan partai itu identik dengan kemenangan dan kekalahan suku tertentu, etnis tertentu. Di Indonesia kan berdekatan udah nyaris nggak ada. Itu harus kita syukuri ya. Betul Pak. Selain itu Mbak Reni ya, begini, Indonesia ini dari konteks demokrasi elektoral sekarang ini kan peringkat ketiga ya, yang mempraktekkan demokrasi elektoral setelah India dan Amerika Serikat ya. Mungkin dari segi dedengkot atau mbah buyutnya demokrasi itu di Amerika Serikat ya. Tapi kalau dilihat dari segi jumlah pemilihnya India ya. Seingat saya, catatan saya waktu saya hadir International Conference IMBIS, Electoral Management Body, KPU sedunia di sana. KPU diminta presentasi tentang best practices yang dilakukan oleh KPU. Itu tidak-tidaknya di India itu pemilihnya sekitar 800 juta, Mbak. Nah, kalau Indonesia terakhir ya pemilu 2019 kemarin kan sekitar 190-an juta ya. Itu kan cuman katakanlah hampir 20%-nya lah. Dari pemilihnya India ya. Tapi Indonesia ini peringkat ketiga demokrasi elektoral terbesar di dunia. Yang saya kira ini penting ya. Bukan apa-apa. Kebetulan di Indonesia ini kan warga muslimnya banyak. Tinggi jumlahnya. Seringkali di negara-negara yang berbasis muslim itu tidak comparable dengan demokrasi. Nah, makanya kemudian banyak ahli-ahli demokrasi di dunia itu mencatatkan bahwa ada yang unik di Indonesia. Indonesia ini warganya banyak muslim tapi mempraktekkan demokrasi. Maka kemudian Indonesia ini peringkat pertama negara-negara berbasis warga muslim yang mempraktekkan demokrasi. Sehingga kemudian banyak orang meneropong Indonesia.
bukan hanya meneropong ya, dalam arti mengkaji, tapi juga banyak belajar ke Indonesia. Gimana ceritanya ini? Yang katanya Islam, nilai-nilai Islam dengan nilai demokrasi nggak kompatibel, kok ini di Indonesia dipraktekkan dengan santai, tanpa ada beban. Orang-orangnya ya, katakanlah ya, mempraktekkan demokrasi ya biasa-biasa aja, tidak conflicting sebagaimana di negara-negara Timur Tengah misalkan. Betul, Pak, betul. Makanya hal-hal seperti ini saya kira positif buat kita dan juga buat kita bangsa Indonesia sebagai warga dunia gitu. Jadi patut kita syukuri dan kita ini jadi percontohan untuk hal-hal yang positif kayak gitu. Alhamdulillah. Ya misalkan ya di negara-negara Timur Tengah yang sesama Muslim kadang-kadang kan lagi sholat Jumat masjidnya dibom. Alhamdulillah di Indonesia nggak ada. Kekerasan politik yang sifatnya kayak menculik antar tokoh politik di Indonesia alhamdulillah nggak ada. Tidak pakai. Nah itu artinya sesuatu perkembangan positif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Walaupun mungkin masih ada catatan-catatannya ya, misalkan beberapa waktu yang lalu muncul buku kajian tentang demokrasi for sale in Indonesia gitu. Kayak enak juga kan bacanya. Ini kayaknya kayak diskon akhir tahun gitu. Demokrasi diperjualbelikan dengan murah. Itu isinya memang benar-benar literally seperti judulnya, Pak ya. Ya, jadi dia menggambarkan tentang praktek-praktek istilahnya itu food buying ya, jual beli suara. Nah, ini yang kemudian merendahkan faktor partisipasi tadi itu. Makanya kemudian faktor partisipasi walaupun patut kita syukuri ya, pemilu serentak kemarin kita kan angkanya sekitar ya hampir 82% lah ya. Pemilu ya Pak? Ya pemilu 2019. Pilkada kita 76% dalam situasi pandemi ya. Betul Pak. Nah, tetapi di dalamnya itu banyak mengkaji yang tadi itu sampai pada kesimpulan demokrasi for sale in Indonesia. Nah, ini kan jadi catatan ya bahwa kemudian mau tidak mau kita semua nih karena pemilu itu kan demokrasi itu kerja kolaborasi. Betul, bersama. Yang kita bersama-sama untuk menghilangkan efek-efek atau faktor-faktor negatif tadi seperti istilahnya food buying, jual beli suara. Betul. Yang kemudian menggerogoti partisipasi masyarakat. Hanya yang bisa dibacakan ini bukan partisipasi tapi ini mobilisasi. Iya, yang tadi mobilisasi. Itu salah satu tantangan demokrasi kita ke depan itu. Baik. Nah, teman pemilih seru ya kalau ngobrolnya sama akademisi, literasinya luar biasa banyak loh yang bisa dibagi loh. Ya, dan teman pemilih, ini kalau obrolan seperti ini sangat mungkin banget terjadi banyak knowledge yang bisa kita dapetin karena ya memang gak lepas, memang beliau dulu dari awal kesehariannya memang juga akademisi. Pak, ngobrol-ngobrol soal bagian dari hidup Pak Hasyim yang memang sebagai akademisi. Pak, boleh kilas balik ya kehidupan di kampus ya. Jadi gini Pak, kalau mahasiswa itu kan kadang-kadang suka punya dosen-dosen favorit sendiri-sendiri gitu ya Pak ya. Misalnya, dosen favoritku ini karena ngajarnya enak. Dosen favoritku Bu ini karena ngajarnya gini. Omong-omong Pak, kalau dosen itu making favoritism nggak Pak? Ada kayak aduh nih mahasiswa top nih, kebanggaan nih gitu ada nggak sih Pak, rumpi-rumpi dong Pak di kalangan akademisi Pak? Kalau saya gini Mbak, dosen itu ibarat juga kayak guru juga ya. Iya. Jadi kalau saya itu tujuan utamanya adalah kalau saya mengajar di kelas ya, itu tujuan utamanya adalah itu aja. Jadi soal nilai, soal ini itu nomor kesekian. Bagi saya yang penting mahasiswa bisa paham dan pilihan-pilihan kata atau strategi yang tepat supaya mudah paham itu yang saya utamakan. Nah yang kedua, saya sampaikan gini Mbak Reni. Ini terutama karena saya mengajar di Fakultas Hukum ya. Anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum itu setidak-tidaknya harus punya 3 kompetensi. Yang pertama itu harus punya kemampuan berpikir, istilah saya ya, berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Karena logis itu supaya jalan pikiran kita ini nalar ya. Nalar. Ada logis itu ada basis-basis reasonableness lah, masuk akal nggak sih cara berpikirnya. Kemudian kemampuan berpikir kritis itu kan mempertanyakan segala sesuatu. Disitulah kuncinya filsafat itu. Filsafat sebagai ilmu kritis itu karena mempertanyakan segala sesuatu. Makanya kan orang Belanda teoritisi Belanda itu selalu mengatakan begini, kalau kita mampu merumuskan perumusan masalah dengan baik,
berarti separuh penelitian itu sudah selesai. Gitu. Karena kalau kita nggak mampu mengidentifikasi masalah, nggak mampu merumuskan, lalu mau nulis apa? Itu dimulai dari berpikir kritis ya. Misalkan dulu ya, sorry teman-teman pemilih ya, waktu pemilu 2004 pertama kali simbol warna KPU itu kan orange ya. Pertanyaan, kenapa orange? Supaya nggak menyamai dengan warna-warna yang digunakan oleh partai politik. Ya. Bahwa perkembangannya kemudian pakai orange, pusing juga kan kita. Masa mau pakai warna kelabu? Kalau warna kelabu kan kayaknya pemilu suram gitu. Tapi ya sudahlah, tetap kita pertahankan orange, dan kemudian teman-teman partai juga tahu rupa-rupanya kayaknya agak menghindari warna orange coraknya KPU gitu, supaya keajegan warna orange-nya KPU tetap terjaga. Nah, yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif. Kreatif itulah yang akan membuat atau membentuk atau mencipta sesuatu. Kreativitas itu. Nah, kreativitas itu seringkali gini Mbak Reni. Mbak Reni suka nonton bola enggak? Sepak bola. Jelas enggak. Paling enggak gini lah. Teman-teman memilih kalau nonton sepak bola ya. Yang namanya pemain handal itu enggak pernah giring bola sendirian sampai gawang. Mesti banyak yang menghadang, tapi dia masih bisa berkelit membawa bola sampai mengegolkan atau setidaknya assist atau mengumpan ya. Mengumpan ya. Biasanya pemain handal itu dikenal begitu. Misalkan yang saya amati misalnya Zinedine Zidane. Kalau membawa bola kan kayak gitu ya. Ada Maradona sebelumnya. Ada Pele, kemudian generasi-generasi berikutnya kan ada Ronaldo ya. Kemudian ada Messi. Yang belakangan ada Muhammad Salah misalkan. Itu kalau kita lihat nggak pernah orang-orang hebat itu, yang kreatif itu tanpa dihadapkan pada situasi yang rumit atau sulit. Jadi kreativitas itu munculnya biasanya kalau kita menghadapi krisis, menghadapi tantangan yang berat. Makanya mahasiswa hukum selalu saya ajarkan itu. Yang pertama harus punya kemampuan berpikir logis, kritis dan kreatif. Nah, yang kedua harus punya kemampuan untuk Mbak, pidato di depan publik itu. Public speaking. Karena apa? Sarjana hukum nggak bisa ngomong, nggak laku. Ya kan? Apalagi jadi pengacara, jadi hakim yang harus ngomong gitu kan. Betul, Pak. Yang namanya ngomong itu kan harus nalar juga kan. Makanya harus dibangun kerangka berpikir yang logis, kritis, kreatif itu dulu. Maka kemudian itulah yang dipraktekkan dalam kemampuan verbal ngomong. Dan itu harus dilatih, Mbak. Nah, biasanya kecenderungannya mahasiswa yang dulu dari pesantren itu lebih jago-jago. Karena gitu, anak-anak di pesantren itu biasanya seminggu sekali pasti ada yang namanya hitobah ya. Hitobah itu pidato. Pidato ada yang pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa di depan atau bahasa lokalnya ya, di depan santri-santri yang lain. Jadi mereka udah terbiasa dilatih itu. Nanti setiap Jumat juga gantian teman yang lain. Jadi khotib ya, khotib Jumatan maksud saya. Nanti juga di forum-forum juga begitu. Terlatih. Nah, public speaking itu kan skill ya. Skill itu harus dilatih. Bukan sekedar kognitif ya. Kalau kognitif itu mungkin baca bisa, tapi kalau keterampilan itu harus dilatih. Makanya kalau kita pernah dengar almarhum Bob Sadino ya, Bob Sadino itu pernah nulis buku simple ya. Judulnya itu Roda Bob Sadino. Beliau menggambarkan lingkaran begini nih, ditarik garis vertikal dan dari garis horizontal, diagram gitu ya. Kemudian di sebelah kiri atas itu pintar, sebelah kanan atas terampil. Nah di bawah ada panah ke atas, yang sebelah kiri itu kalau mau pintar maka di situ belajar. Nah, belajar panahnya ke atas maka pintar. Nah yang kolom kanan yang terampil bawahnya apa? Berlatih. Maka kalau pengen terampil harus berlatih. Public speaking itu juga harus berlatih. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk menulis, Mbak. Soalnya apa? Nanti profesi-profesi hukum itu ya, jadi hakim nulis putusan, jadi jaksa nulis tuntutan, dakwaan ya kan. Jadi polisi membuat laporan polisi. Jadi pengacara membuat apa? Pembelaan ya, jawaban pembelaan dan seterusnya. Kemudian
kalau jadi notaris ya bikin dokumen-dokumen hukum ya. Iya, betul. Teman-teman yang bekerja di sektor public sektor ya, maksud saya di pemerintahan ya, ada legal drafter misalkan. Ya. Di kementerian, di kantor presiden, di kantor KPU, Ya, kemudian di kantor DPR yang memang tugasnya regeling, membuat regulation. Ya. Kemampuan menulis itu penting. Ya. Ini yang saya selalu saya sampaikan kepada mahasiswa. Makanya ada satu lagi sebetulnya, brave, keberanian. Sarjana hukum nggak berani, Mbak, nggak laku, Mbak. Makanya kalau bahasa Jawa itu latihan kendel ya. Latihan kendel. Jadi saya sering bilang gini, Mas, kalian kalau pengen latihan berani, sekali-sekali lah naik motor ngelanggar lampu merah. Tapi lampu merah yang dijaga polisi. Supaya apa? Nanti dikejar polisi. Terus Biasanya polisi itu kan gini. Selamat pagi, Pak. Iya. Mohon identitas apa namanya? SIM, STNK gitu. Sebelum Pak polisinya nanya, tanya dulu. Begitu selamat pagi Pak. Bapak dinas di satuan apa? NRP-nya berapa? Itu pasti polisinya mikir, jangan-jangan anaknya komandan saya ini. Kalau dia berani gitu begitu, ya? iya. Gitu. Harus latihan, Mbak. Berani itu harus latihan. Kalau nggak ada latihannya, ya ini skill ya. Iya. Bahwa nanti udah saudara ikut ke pos misalnya, ya udah ikut aja ke pos, nanti bantah-bantahan di situ nggak apa-apa, bahwa kemudian harus ditilang ya tilang, disitulah latihan keberanian. Berat ya Pak, latihan keberaniannya. Emang harus berani. Kalau sarjana hukum nggak berani jadi pengacara, baru digebrak mejanya sama penyidik, dia nggak bisa apa-apa. Padahal biasanya orang butuh kuasa hukum atau butuh lawyer, butuh advokat itu kan untuk menenangkan hati kan. Kalau yang terkejut itu advokatnya dulu kan. Kliennya jadi mikir, ngapain pakai advokat yang kayak ginian kan gitu. Ini kan perlu dilatih. Jadi berpikir ulang. Iya, itu yang saya Mbak, saya gunakan untuk mengukur ya. Apa namanya? Anak-anak mahasiswa yang ikut kelas saya. Di antaranya itu saya minta untuk nulis, nanti presentasi. Nah, dari situ saya bisa melihat kan kemampuan berpikirnya gimana gitu. Iya. Setidaknya itu. Makanya kemudian di kampus-kampus hukum belakangan itu kan kemudian ada lomba legal drafting, ada lomba debat hukum ya, moot court, peradilan semu. Itu dalam rangka apa? Melatih. Karena ilmu itu kan nggak bisa kemudian hanya aspek kognitif atau pengetahuan saja, tetapi juga harus ada aspek psikomotoriknya tadi, terampil itu. Ibaratnya gini guyonan saya. Kalau ada anak-anak mahasiswa teknik elektro misalkan ya, kalau Anda nggak pernah masuk laboratorium dan nggak pernah kesetrum listrik, Anda itu nanti sarjana sastra listrik, bukan sarjana teknik listrik. Nah sama dengan kepemiluan. Makanya dalam kepemiluan ada yang namanya electoral engineering, perekayasaan atau teknik kepemiluan. Karena apa? Ini nggak sekedar kognitif, harus dipraktekkan. Ada desain surat suara, desain formulir, desain TPS, dan seterusnya itu butuh teknikalitas, termasuk kayak merencanakan tahapan, durasinya berapa lama dan seterusnya. Kemudian mengantisipasi dengan strategi mitigasi gitu ya dalam konteks risk management election misalkan. Itu makanya saya mendorong teman-teman sebagai contoh ya, kayak teman-teman di KPU Sulawesi Tengah. Itu kan ini ibaratnya blessing in disguise ya. Kita kena musibah, ada gempa bumi, ada tsunami, ada likuifasi tanah bergerak ya. Di Sulawesi Tengah menjelang pemilu 2019. Itu kan kemudian banyak istilahnya displacement people ya, warga yang kemudian berpindah dari areanya. Ini mau nggak mau kemudian teman-teman harus regrouping, harus menata ulang TPS, harus mengidentifikasi pemilih kemana-mana. Saya bilang, tolong pengalaman-pengalaman kayak gini ini ditulis, supaya apa? Itu nanti setidaknya cerita deskriptif pengalaman nanti bisa diambil hikmahnya, diangkat lebih tinggi sedikit jadi teori gitu ya, tentang strategi mitigasi kebencanaan dalam kepemiluan, based on practices pengalamannya, experiences dari teman-teman KPU Sulawesi Tengah gitu. Betul. Supaya apa? Ya tadi yang namanya kompetensi kan berbasis pengetahuan, berbasis pengalaman. Kira-kira gitu Mbak Reni. Jadi ternyata teman pemilih segitu loh untuk bisa jadi favoritnya dosen Fakultas Hukum itu kayak begitu. Mudah-mudahan teman pemilih mampu ya memenuhi kriteria itu ya. Dan gini Mbak Reni. Iya Pak.
Saya nggak pernah Pak ngasih nilai C, D atau E kalau nggak kebangetan. Gitu ya Pak? Nilai standar saya terbawah itu B, B. A atau B. Harus C atau D atau E itu kalau kebangetan. Biasanya E itu kalau Mbak, Nggak pernah plagiat. masuk. Oh, plagiat. Plagiat. Oh. Kalau urusan masuk tidak masuk itu saya begini, yang butuh kuliah kan Anda, bukan saya. Terserah. Jadi Anda mau masuk atau enggak itu urusan Anda. Tugas saya adalah kalau Anda masuk, ya saya mencoba memberikan pemahaman. Iya. Dan saya kira penting juga ini ya, Mbah Kiai Maimun Zubair ya pernah menasihatkan kepada kita semua itu begini. Para guru itu jangan resah, jangan gelisah kalau muridnya itu katakanlah bodoh gitu Iya. Karena di antara tugas guru itu hanya mengajarkan, tapi juga mendoakan supaya murid-muridnya itu mudah memahami, ilmunya bermanfaat. Makanya kalau saya mau masuk kelas atau keluar kelas itu di antaranya ya, dan selain di kelas ya, di antara doa-doa yang saya panjatkan ya supaya mahasiswa-mahasiswa saya, murid-murid saya itu pinter-pinter, ilmunya manfaat. Doa guru itu penting, Mbak. Iya. Karena kayak doa orang tua itu, Pak. Iya. Misalkan kayak di pondok-pondok pesantren itu kan yang standar ya, kitab yang diajarkan itu adab atau tata krama belajar. Ada kitab yang namanya Taklimul Muta'alim, dikarang oleh Syekh Azhar Nuji. Ada 6 syarat untuk belajar ya. Di antaranya syarat belajar itu ada yang namanya irsyadu ustadzin. Irsyadu ustadzin itu petunjuk guru. Jadi tidak cukup kemudian mahasiswa atau siswa itu belajar sendiri. Harus ada petunjuk guru gitu. Ada yang membimbing ya. Jadi 6 syarat dalam belajar itu diantaranya ini dalam bahasa Arabnya kira-kira dukain itu cerdas ya, artinya punya akal lah. Jadi kalau mau belajar harus punya akal. Kemudian yang kedua ada yang namanya punya semangat ya, punya semangat. Kemudian yang ketiga jangan lupa yang namanya studi harus punya bekal. Ini yang kemudian kadang-kadang mohon maaf ya Mbak Reni. Yang namanya teman-teman mahasiswa itu kan kita tahu latar belakang orang tuanya bisa macam-macam. Beda-beda Pak. Nah, itu saya sarankan supaya teman-teman mahasiswa yang kebetulan rezekinya berlebih juga harus berbagi pada teman-teman ini. Kalau kebetulan ada yang harus ada batas bayar SPP, belum bisa bayar, ya ditolonglah teman-teman mahasiswanya. Dalam konteks itu saya sebagai orang tua di kampus ya kalau ada yang kayak gitu ya harus turun tangan juga. Iya Pak. Iya urusan begini ya, karena keberlanjutan tetap bisa studi kan. Penting ya. Betul. Buat beberapa orang itu masalah yang sangat serius penting banget. Kemudian yang keempat tadi ada yang namanya irsyadu ustadzin, ada yang namanya petunjuk guru. Kemudian yang kelima itu sabar. Yang namanya berstudi sekolah itu harus sabar. Gitu. Ya ibaratnya kita belajar kan mulai dari belajar dari huruf A, B, C, angka 1, 2 dan seterusnya. Baru kemudian menyusun kata, menyusun kalimat kan begitu, menyusun paragraf. Itu artinya ya sekolah itu harus sabar, bertahap, berproses. Dan yang keenam adalah tulus zamani, waktunya panjang. Makanya belajar itu kok nggak ada kemudian setelah lewat dari bangku sekolah nggak belajar lagi. Mulai istilahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu kan mulai dari ayunan sampai masuk liang lahat kan. Durasi waktu kita belajar itu masih begitu. Boleh belajar terus. Misalkan walaupun ya saya dari dosen mengajar home base saya di situ ya. Tapi yang namanya belajar harus tetap saya lakukan, Pak. Yang namanya ilmu kan berkembang, teori berkembang. Nah, kalau yang saya baca yang ini buku-buku itu terus, buku-buku lama terus misalkan. Sementara resource ya. Open sources misalkan buka internet apa segala macam sudah sangat luas ya. Tiba-tiba mahasiswa yang saya ajar lebih advance ya bacaannya. Oh gitu Pak. Apa nggak malu saya? Iya dong. Kan kita harus ngikutin juga. Betul, sama dengan kayak di KPU ini perkembangan demokrasi juga luar biasa, perkembangan pemilu juga luar biasa. Dinamis sekali. Kita harus tetap belajar supaya kemudian KPU ini mengikuti perkembangan zaman. Misalkan mengikuti electoral engineering, inovasi-inovasi yang baru, perkembangan teknologi dan seterusnya perkembangan strategi yang digunakan. Misalkan kita nggak pernah membayangkan ada situasi pandemi COVID dan kemudian ketika kita dihadapkan pemilu atau pilkada harus jalan terus, tetapi ada situasi pandemi. Ini kalau tadi kembali ke tadi, kalau kita nggak punya kemampuan berpikir kreatif, Mbak Reni,
ya nggak akan ada jalan keluar. Iya, Pak, ya. Dalam situasi kayak gitu maka kemudian kreativitas kita kan tertantang ya. Ini harus gimana? Harus bikin apa ini dalam situasi kayak begini. Makanya saya juga dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman sejawat KPU di pusat, kemudian teman-teman di kesekjenan KPU, dengan KPU provinsi, kabupaten kota, selalu saya ajak berpikir kreatif itu. Ya mulai dari berpikir logis, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Karena situasi yang kita hadapi itu biasanya itu di luar jangkauan hukum. Maksud saya begini, aturan dibikin Undang-Undang Pemilu 2017 ya. Nah ini digunakan untuk pemilu 2019. Nanti kalau tidak ada perubahan undang-undang, pemilu 2024 masih Undang-Undang 7 2017. Padahal ketika digunakan pemilu 2019 kita tahu, ada salah apa yang belum diatur misalkan. Betul. Mau tidak mau kan kita harus cari jalan kreativitas gitu yang menghadapi situasi itu, termasuk nanti pemilu 2024 kalau kita bayangkan ya, dan cara berpikir kita antisipatif menggunakan asumsi masih pandemi COVID, maka mau nggak mau strategi sebagaimana yang telah kita terapkan di Pilkada 2020 itu akan kita adopsi, kita gunakan untuk pemilu 2024, Pilkada 2024. Kira-kira gitu kan. Baik, itu dia. Nah, memang kompleks banget, hal-hal yang dinamis memang harus dihadapi dengan kemampuan yang itu tadi, berani untuk kreatif tapi tidak keluar dari dasar ranah hukumnya ya Bapak ya. Betul. Nah teman pemilih, kita udah seru banget nih ngobrol sama Pak Hasyim Asyari, dan nanti kita akan teruskan obrolan yang seru lagi. Tetap akan kita bisa kenal lebih banyak lagi apa sih ide-ide dan apa yang ada dalam kepala Bapak Hasyim Asyari. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap berada di podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya masih bersama kami di podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk tamu spesial kita hari ini, Bapak Hasyim Asyari, kita mau ngulik lagi apa sih yang ada dalam pemikiran dan ide-ide beliau. Tapi kali ini kita mau pancing beliau dengan pakai games ya Bapak ya. Pak, nggak usah deg-degan. Ini hanya ada 2 games aja sederhana. Kita akan pancing apa sebenarnya yang menjadi buah pikir Pak Hasyim, biar teman pemilih lebih kenal lagi sama Bapak. Tapi kita pakai dengan kalimat-kalimat yang kita sudah pilihkan. Ya, Bapak udah siap? Bismillah dulu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi deg-degan beneran ini. Gak usah deg-degan. Ini santai Bapak. Oke, Bapak sudah siap ya. Bapak nanti yang baca, terus nanti saya tunjukin ke teman pemilih. Silakan Bapak baca. Mengajar atau diajar? Pilih salah satu Bapak, terus kenapa alasannya? Saya pengen tetap diajar, Pak. Tetap diajar, Pak, gitu. Karena Bapak? Supaya tetap semangat belajar terus. Supaya tetap semangat. Kalau dibaca ya, mengajar dan diajar itu kesannya. Itu kayaknya yang mengajar itu lebih superior dibanding yang diajar ya. Iya. Tapi sebetulnya yang ingin saya pilih diajar itu karena apa? Ya kita dalam konteks ilmu harus selalu merasa bodoh, Mbak. Gitu ya Bapak. Karena saya agak lupa ya. Apakah itu Imam Ghazali, itu Imam Syafi'i? Kayaknya Imam Ghazali deh. Imam Ghazali itu pernah menyatakan begini. Iya. Kullama zadani ilman fa illam yazzad illa bijahli. Setiap kali saya tambah ilmu, itu sesungguhnya saya tambah sadar kalau saya ini masih bodoh. Iya. Jadi kalau saya memposisikan saya diajar, saya milih tetap diajar, itu supaya tetap saya semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar terus. Kalau saya pengennya mengajar terus, itu seolah-olah saya kayak gudangnya ilmu ngajar terus. Tapi gitu. Saya pengennya tetap belajar, pengen berguru. Ketemu Mbak Reni, ketemu teman-teman redaktur di sini, saya banyak belajar ini. Belajar apa Pak dari kita? Belajar apa celelean Pak. Paling enggak gini loh. Iya, Pak. Yang namanya belajar atau yang jadi guru bagi saya ya. Itu tidak hanya orang. Setiap peristiwa kehidupan itu adalah guru yang baik buat kita. Iya, betul. Dan setuju. Yang namanya pengalaman pribadi, masing-masing pribadi masih punya pengalaman ya. Itu juga satu pelajaran. Dan tidak semuanya kemudian kita memandang sebuah peristiwa atau tampilan orang itu secara negatif. Kadang-kadang kan ada istilah ya, dilarang kita membuat penilaian berdasar covernya saja ya. Karena apa? Kadang-kadang kalau kayak gitu kita berprasangka negatif, prasangka buruk. Padahal mungkin covernya agak gimana gitu, tapi isinya ternyata
luar Ternyata biasa. iya. Makanya itu kalau kita tetap bersemangat untuk tetap mau diajar, ya tadi seperti semangatnya Imam Ghazali, kalau kita belajar ya, tambah ilmu, itu sebetulnya membangun kesadaran baru bahwa kita ini masih bodoh dan harus banyak belajar. Masih haus lagi akan ilmu dan mau tetap semangat belajar ya. Itu point of view-nya ya teman pemilih. Sekarang kita yang kedua, Bapak baca lalu Bapak pilih ya. Yang mana? Kayak ngeri-ngeri. Enggak lah, silakan Pak. Memilih atau dipilih? Iya. Memilih atau dipilih? Bapak Hasyim Asyari. Yang mana Pak? Sekarang untuk masa depan. Apa aja lah pokoknya. Nanti kan diceritain kenapa Bapak milih yang mana. Aduh, ini pilihan yang sulit Mbak Reni. Memilih atau dipilih? Ayo Bapak, bisa Bapak. Kalau sekarang ini ya, kalau sekarang ini dalam konteks pemilu, saya levelnya masih pemilih. Memilih ya Pak. Jadi yang namanya di pemilu ya, itu ada 2 daftar nih, daftar pemilih dan daftar calon. Nah, dari saya dewasa dalam kepemiluan ya, maksud saya memilih jadi pemilih pertama kali, sampai sekarang itu saya masih posisinya di daftar pemilih. Belum pernah masuk daftar calon. Entah suatu ketika jadi daftar calon presiden atau apa kan belum tahu. Tapi sementara sekarang ini masih memilih Mbak. Memilih ya Pak. Karena posisi saya masih daftar pemilih, Baik. belum di daftar calon. Logis sekali. Ya itu ya pilihannya ya teman pemilih ya Pak. Itu hanya ada 2 itu. Tapi tadi kebetulan ada pertanyaan yang masuk Pak. Karena selama kita proses syuting ini kita juga buka pertanyaan di IG story KPU RI di Instagram. Dan ada salah satu pertanyaan yang masuk dari siapa kakak namanya? Tadi dia menanyakan, nanti kita sapa siapa penanyanya. Dia bertanya, Pak ini pertanyaan agak serius, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Harus serius. Pemilu ini serius. Pemilu serius, podcastnya kan nggak harus serius ya Bapak. Nah Pak, pertanyaannya dari kakak Irma Stray ya. Beliau menanyakan, Bapak apa sih perbedaannya kenapa undang-undang pemilu sama undang-undang pemilihan tuh dipisah? Singkat gitu gimana Bapak? Saya sebetulnya nggak bisa jawab ini. Masa? Soalnya gini. Bapak Hasyim Asyari. Gini loh Mbak. Undang-undang itu kan wilayahnya bukan KPU yang bikin. Iya. Undang-undang itu yang punya wewenang adalah pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Nah kalau bagi saya kalau ditanya apakah tetap harus dipisah atau tetap atau mestinya jadi satu? Kalau menurut saya jadi satu. Intinya begini, mari kita lihat azas pemilu dan azas pilkada. Azas pemilu itu ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil ya. Terus disingkat luber jurdil. Kemudian kita buka undang-undang pilkada. Apa azasnya? Sama, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, luber jurdil. Kalau azasnya sama, itu artinya untuk memilih atau mengisi jabatan-jabatan public officer ya, atau pejabat publik atau pejabat politik kenegaraan yang lewat election ya, azasnya kan langsung dipilih langsung oleh rakyat. Intinya apapun namanya dikenalnya election, pemilu atau pemilihan itu ya. Mestinya dalam pandangan saya ya cukuplah dijadikan satu undang-undang. Satu juga nggak apa-apa. Yang penting sudah mengatur semua aspek dari 2 hal itu ya Bapak. Iya betul. Nah itu ya Mbak Irma Stray, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Bapak sebelum kita lanjut ke sesi seru berikutnya, Pak kita punya ada sesuatu yang kita pengen Bapak lihat nih di TV. Waduh, ini bikin deg-degan lagi. Kita mau tahu pendapat Bapak soal gambar ini. Nah Pak Hasyim, ini kita mau lihat. Kita mau ajak Bapak lihat gambar ini. Teman pemilih kelihatan ya. Nah Bapak ini ada foto Bapak nih sebenarnya. Ini Bapak lagi ketiduran, ada yang fotoin. Terus di sebelahnya ini di grid gitu Pak, digabung sama tulisan di balik truk. Di bak truk. Bak belakang truk. Semoga rasa lelahku berbuah berkah. Pak, capek banget ya Pak. Capek banget ya Pak. Gini Pak. Ini tahun berapa sih Pak foto ini Pak? Saya agak lupa ya. Udah beberapa tahun kemarin ini ya. Tapi kalau ngelihat gantengnya masih standar. Amin. Capek banget ya ini ya Pak ya. Gini. Ya saya masih manusia biasa ya. Artinya ya pasti ada rasa lelah, ada capek, ada ngantuk, ada lapar. Ya. Nah kalau sudah yang namanya lelah, ngantuk itu menyerbu, bagaimanapun obat yang paling mujarab ya tidur.
Tidur. Memejamkan mata walaupun sesaat, yang penting bisa lelap ya. Entah 5 menit, 10 menit, 15 menit, kalau bisa lelap itu habis itu fresh seger kembali gitu. Iya, betul Pak. Nah, Betul. dan kalau dilihat ini kan kayaknya sedang santai, dan itu hari-harian saya lah, sarungan Iya, ya. Pak. Pakai Iya sarung. nih, Bapak tuh kan emang ke-publish di banyak foto itu memang akrab familiar dengan Ya, ini ya, itu salah kostum satu sarung. salah satu busana nasional kita kan sarung sama batik ya, kebetulan pakai baju batik, pakai sarung, dan ya namanya lelah ngantuk ya, adanya di situ ya udah nyandar aja di situ gitu. Iya, Yang betul. penting fungsional ya. Iya, Yang namanya penting tempat fungsional. ya, Ini tempat di kursi loh Pak ya, ya. ya, yang namanya tempat tidur itu tidak harus kasur, Mbak. Iya Tempat sih, tidur kan iya. tempat untuk tidur. Kalau di situ walaupun kursi bisa untuk tidur, ya itu tempat tidur gitu. Iya. Nah, kebetulan saya lupa ini yang bikin siapa ya. Ini dibikinin ya Pak, di grid gitu Iya, ya. saya nggak mungkin kan tidur bikin sendiri, Mbak. Jadi saya ini termasuk orang yang sering melakukan perjalanan darat ya. Iya. Nah, salah satu hiburannya itu kalau kebetulan ketemu truk yang di bak truknya itu ada tulisan-tulisan itu, banyak Lucu-lucu pesan, ya, Pak. banyak. Jadi kalau Kadang-kadang kita menyentuh hati betul, ya, Pak. kalau kita baca itu kan ada yang ungkapan rasa hati gitu ya, ada yang cerita fakta, ada yang doa, ada yang respon terhadap situasi kekinian. Iya, gitu. betul. Nah, kebetulan kok dapat yang pas ini. Semoga rasa lelahku berbuah berkah. Intinya gini, Mbak. Kita ini hidup yang mau kita cari apa sih? Iya, Iya kan, berkah ya, Pak. membawa yang kita cari kan keberkahan ya. Iya, Barokah itu apa itu namanya? Kalau dalam bahasa Arab itu apa sih barokah? Barokah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu bertambahnya kebaikan. Jadi sebisa mungkin, misalkan ya katakanlah saya mengajar atau saya menjadi penyelenggara pemilu, anggota KPU. Iya. Tugas KPU itu kan sebenarnya dua ya. Pada dasarnya KPU ini lembaga layanan. Ya, kalau kita baca undang-undang pemilu, KPU ini lembaga layanan yang target layanannya itu target grupnya dua, melayani pemilih dan melayani peserta pemilu. Iya. Nah, yang berikutnya, pemilu pilkada itu kan kita pahami sebagai arena konflik yang dianggap sah Iya. untuk mencari kekuasaan, mencapai kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Itu kan situasinya kan conflicting. Iya. Hanya salah satu indikator demokrasi kan ada kontestasi, ada persaingan. Nah, disitulah ada konfliknya. Iya. Nah, KPU penyelenggara pemilu itu harus dimaknai sebagai manajer konflik. Iya. Apa lelahnya gitu, Mbak. Kursinya terbatas, peminatnya banyak. Banyak. Pasti lelah. Pemilihnya juga banyak kan. Pasti. Karena layanan itu, lembaga layanan kita harus tetap tersenyum walaupun capek, walaupun lelah. iya. Supaya tetap terjaga karakter senyum kita ya, mewakili karakter kelembagaan. Kalau lagi capek ya tidur dulu lah supaya nanti bangun itu senyumnya tetap fresh. Iya, tetap Kan kuat kadang-kadang lagi. ada yang senyum itu by design gitu kan. Iya, iya, Ada yang kayak dipaksakan, ada senyum kecut gitu kan. Nah, makanya supaya fresh, tetap lillahi Biar ta'ala tulus dari hati. senyumnya. Iya, Iya. senyumnya tulus itu ya. Kalau capek istirahat dulu lah. Iya, betul. Itu kunci utama itu. Pinter-pinternya mengukur ya, Pak. Betul. Kalau Yang emang tahu kita lelah, capek, lapar kan kita sendiri. Betul, betul. Dan betul. ada saatnya kita harus istirahat sejenak. Ya, betul. Itu sebagai pengingat nih. Betul, dari makanya Mas. kerja harus keras ya, Ya. maksudnya kerja keras, bertanggung jawab, dan semuanya ini kan dalam rangka tiada lain dan tiada bukan ya, itu mencari keberkahan. Iya, amin. Semua harus kita niatkan seperti itu ya, teman pemilih ya, jangan sampai kelupaan. Nah, kita udah lihat reaksi Pak Hasyim sama foto yang satu ini. Sekarang kita Kalau saya balik Mbak Reni, Kenapa, kalau Pak? Mbak Reni lihat foto ini komentarnya apa? ngakak dulu Pak, ngakak dulu. Aduh bisa baik gitu, ini ngepas banget di situ gitu ya Pak ya. Ini soalnya memang karya-karya apa teman-teman driver truk itu memang Betul. lucu-lucu Pak, kreatif-kreatif gitu, Masuk kekinian istilahnya itu kadang-kadang. dari dulu itu kan istilahnya karya airbrush ya. Iya, Jadi cat yang bukan kayak cat poles tapi Enggak. memang yang disemprot itu. Iya. Itu karya seninya luar biasa, terutama yang bak truknya terbuat dari kayu. iya gitu ya Pak ya, benar. Tulisannya itu Hiburan kok Pak. jadi buat hiburan jalan. memang. Hiburan seneng. Kita juga seneng, pasti teman-teman juga sering tuh foto-fotoin kalau ada tulisan di Itu diantara yang selalu saya ingat-ingat itu ya. Dan kalau buat cerita ke teman-teman itu apa Pak? kesannya itu kayaknya agak nakal pikirannya. Tapi itu sebenarnya netral ya. Apa tuh Pak? Di tulisan bak truk yang saya ingat itu lali rupane eling rasanya. Lupa wajahnya, ingat rasanya. Itu kalau itu salah satu tulisan di bak, iya bisa konotasinya kemana-mana. kan bisa negatif bisa positif. Tapi kalau kita denger itu aja kan kesannya
Udah geli ya Mas Pak. Hasim ngomong apaan ini? Padahal itu saya kulaan atau ngambil dari tulisan di Baktrek gitu. Pasti pernah lihat juga ya teman pemilih ya pasti itu. Itu kayak gini loh Mbak Reni, misalkan ya Mbak Reni suatu ketika berkunjung ke satu daerah, disuguhi kopi gitu kan. Lupa namanya kan, lupa gitu. Bentuknya, Tapi ingat rasanya. Pahitnya ngebekas gitu misalnya gitu. Oh kalau yang Saja, Arabica rasanya begini, kalau yang ini kok ada agak asem-asemnya. Iya betul. Kalau apa itu namanya, kopi yang mahal itu apa Mbak? Luwak. Tuh, kopi luwak, oh lebih begini. Kopi kucing ada nggak ya? Enggak. Itu sebuah ide. Ya itulah teman pemilih, kita udah lihat reaction Pak Hasyim dengan foto itu tadi. Sekarang kita mau ajak Pak Hasyim untuk main game lagi, karena kita mau gali lagi cerita pemilu yang pernah dialami Pak Hasyim dalam segmen NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Nah, teman pemilih, sampai juga kita di sesi NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Sekarang kita akan mengajak Pak Hasyim untuk menggali lagi kenangan beliau tentang cerita yang pernah beliau alami semasa menyelenggarakan pemilu dan juga pemilihan selama sekian tahun terakhir ini beliau bekerja sebagai penyelenggara pemilu. Caranya apa itu? Ada dua peristiwa ya. Pada pemilu 2019 saya kira apa namanya sudah jadi public story lah ya. Semua orang tahu gitu bahwa ada pengurus partai politik yang nyalon DPD. Ya. Waktu itu kan MK membuat putusan bahwa pengurus partai politik itu nggak boleh nyalon DPD. Nah, situasinya ketika putusan MK itu muncul, yang bersangkutan itu sudah jadi masuk DCS, daftar calon sementara. Ya. Nah, kemudian pertimbangan kita ini lanjut atau enggak, jadi DJT, daftar calon tetap atau enggak. Nah, karena MK menyatakan begitu kan kemudian dinyatakan TMS ya, tidak memenuhi syarat untuk DJT. Nah, itu pada kesempatan itu saya sama Mas Arief Budiman ya, Mas Arief Budiman waktu ketua KPU, saya divisi hukum, itu dinyatakan tersangka seingat saya di Barreskrim Mabes Polri, tapi kemudian pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh di Reskrim di Polda Metro Jaya. Ya. Nah itu yang 2019. Itu yang kayak gitu ya Pak. Yang 2020 peristiwa Pilkada Bovendigul. Kan ada calon yang masuk kategori mantan terpidana ya. Tetapi durasi waktu sejak dinyatakan statusnya bebas murni atau sudah mantan terpidana, sudah selesai menjalani semuanya itu, kan ada putusan MK harus durasinya 5 tahun ya. Dengan masa pendaftaran. Nah, durasinya ini belum mencapai 5 tahun. Nah, daftar. Oleh KPU Bovendigul dinyatakan MS. Sudah kita kasih bintek dan segala macam, tetap di MS kan. Mau tidak mau kan kemudian kita ambil alih nih. Kemudian kita nyatakan TMS. Nah disitulah juga lagi-lagi saya sama Mas Arief Budiman juga dinyatakan tersangka oleh Polres Bovendigul. Jadi itu diantara yang terkenang. Terkenangnya bikin deg-degan. Emang makanya itu kan. Aduh. Kalau
Memang betul Mbak Reni, di Undang-Undang Pemilu itu konstruksi hubungan antar lembaga kan KPU selalu ya. Ya. Kalau digugat atau disengketakan ke Bawaslu namanya terlapor, Ya, termohon. termohon. Kalau ke digugat MK. di MK namanya termohon. Ya. Kalau ke PT UN, Mahkamah Agung kan tergugat. Ya. Kalau diadukan ke DKPP jadi teradu. Semuanya itu yang kita mohonkan itu jangan sampai jadi tersangka dan seterusnya. Amit-amit ya Pak ya. Jangan Makanya kalau ada pertanyaan terkenang begitu inget ternya itu udah langsung Iya. memorinya ketarik Iya. gitu. Iya. moga-moga nggak kejadian lagi Semoga deh tidak gitu. kejadian lagi. Amin amin. Ayo Pak kita lanjut cerita lain Pak. Mudah-mudahan lebih nggak yang ada terternya Pak. Mudah-mudahan. Ketemu Pak. Bentar, dalam banget ya. Tidak sedalam samudra Pak. Lebih dari perasaan. Ya. Oke saya bukakan. Yang kedua, Pak produser ngangkat Pak. Oke. Nanti kita bikin stand up comedy lagi. Kayaknya saya berbakat. Podcast komedi jadi ya. Iya, oke. Mudah-mudahan ini membawa kenangan yang lebih seru. Kaget. Ya, teman pemilih baca. Kaget. Apa ya Pak yang langsung keinget kalau dengar kata-kata kaget? Mangga Pak. Lagi milih. Soalnya saya orangnya nggak kagetan. Jadi agak lama ini. Nah ini hal yang baru ini. Jadi apa begitu ya? muncul kaget itu kan saya mikir, aduh, saya kaget tuh bagian apa ya? Suatu pengalaman menyelenggarakan pemilu tapi itu kayak wow, kaget, surprise, kaget aja. Oke lah, jadi begini. Pada waktu kita membayangkan ya, begitu baca Undang-Undang Nomor 7 2017, Ya, itu kan pemilu 2019 itu kan dikenal dengan pemilu serentak ya. Ya. Serentak apanya? Serentak pemungutan suaranya. ya, Kita membayangkan begini Mbak, pada hari itu ya, tanggal 17 April 2019, hari Rebu, hari Ya. keramatnya pemilu keramat. itu dalam durasi 6 jam, mulai jam 7 pagi sampai jam 13 waktu setempat ya, karena Indonesia kan ada 3 wilayah, Ya. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Sesuai wilayahnya masing-masing kan durasinya sama nih, 6 jam. Sama-sama 6 jam. Itu kita membayangkan dalam jumlah pemilih yang begitu banyak dan kemudian surat suaranya ada 5 jenis ya, kecuali Jakarta karena nggak ada DPRD kabupaten kota. Betul Pak. Itu bayangan kita, aduh, betapa rumitnya ini, betapa deg-degannya ini, Ya, mendebarkan gitu ya. Iya. Tapi begitu itu lewat Mbak, katakanlah begitu masuk tanggal 18 April ya, Iya. agak terkaget-kaget, loh ternyata udah lewat ya, 17 Gitu ya? April. Yang semula kita bayangkan serem, kita bayangkan, aduh ribet gitu ya, atau ribet. kalau bahasa Itu Inggris, kata yang kalau pas, bahasa Inggrisnya itu the most complicated election in the world misalkan. Betul. Begitu lewat itu, begitu 18 April, kagetnya nih, loh udah selesai kemarin. Iya. Nah itu Bisa deg-degannya lewat udah lewat itu. Iya, bisa Dan lewat. yang perlu kita ketahui kan begini, di dunia ini Iya. pemilu paling singkat ya, durasinya jam. Itu Indonesia. Serius Pak? 5 jenis pemilu, 5 jenis surat suara ya. Iya. Durasinya hanya 5 jam. Di beberapa negara saya kebetulan sih belum pernah hadir menghadiri IVP ya, election visit program di pemilu negara lain, tapi beberapa teman kolega anggota KPU yang hadir itu jam pemungutan suara itu bisa sampai malam gitu. Jam pemungutannya ya Pak? Jadi durasinya lebih panjang. Lebih Nah, panjang. kita ini serentak pemungutan suara 6 jam. 6 jam. Dengan 5 jenis surat suara itu kan bayangannya ngeri kali ini. Iya. Tapi begitu lewat tanggal 17 tuh kagetnya gini. Loh, Iya. sudah lewat ya, sudah selesai. Iya, Itu, Mbak ternyata Eni. bisa juga lewat ya. Iya, itu yang pimpinan KPU aja juga terkaget-kaget ya. Maksudnya tentu dengan diiringi apa istilahnya rasa syukur ya Pak. Ya Ternyata harus ikhtiar, berdoa gitu berdoa kan. semuanya ternyata bisa kita jalani dengan bersama-sama. Dan berkolaborasi kerjasama ya. ini. Betul, Ya. itu pasti. Satu lagi dong Pak. Apaan? Ada ini. Wih, 3 Satu kali lagi. ya. Iya, 3 Kayak minum obat aja. biar komplit. Iya betul. Nah sambil kita mau lihat nih ya teman pemilih, ya kita akan bacakan dulu yang udah dipilih nih, kayaknya yang ketiga aja udah.
Silakan Bapak. Lucu. Nah, sebelum Bapak bercerita, teman pemilih jangan lupa loh, untuk yang belum subscribe harus subscribe dulu akun YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia supaya bisa mendukung semua media sosial KPU RI untuk bisa memberikan update informasi kepemilihan, terutama ikuti terus di podcast KPU RI ya teman pemilih ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Pak, udah keinget belum? Di antara peristiwa kepemiluan ya yang lucu dan baru saya sadari itu ya karena saya pelakunya. Ya. Waktu sidang MK yang PHP Pilpres ya. Ya. Ternyata saya sempat tertidur dalam sidang. Serius. Dan itu jadi apa? Viral. Aduh. Viralnya tuh gini nih. Itu kenapa? Udah duduk di depan, sudah pilihannya pakai batik paling bagus, pakai peci, tapi kalau udah ketiduran ya manusia biasa gitu. Sampai ada di video-video di film-film itu di YouTube itu nanti bisa dicari sendiri ya. Sampai ditepuk-tepuk sama Mas Pramono Ubed di belakang Pak? Saya. Ditepuk-tepuk juga nggak bangun-bangun gitu. Jadi gini ceritanya ya. Di satu sisi kursi dalam ruangan sidang MK itu enak, gitu. Nyaman kan. AC-nya juga nyaman gitu. Ademnya itu pas gitu kan. Itu satu hal ya situasi di ruang sidang MK. Di sisi lain kan kita udah capek ya, capek ini, dan dalam konteks tertentu sebagai termohon, sebagai tergugat itu kan banyak mendengarkan kan. Mendengarkan keterangan pemohon, saksi gitu. Betul. Dan mohon maaf kadang-kadang keterangan dari saksi itu ya itu aja ngulang gitu. Jadi dalam situasi kayak gitu sambil memejamkan mata sedikit, menyimak gitu, gak taunya bablas. Dan celakanya kan semua televisi nasional merekam itu. Iya dong. Ya Allah. Sekali-sekalinya dalam sejarah ya Pak ya. Dan jangan lupa Pak Hasyim, jejak digital gak hilang. Gak hilang betul. Ada terus ya gitu tetap. Dan itu yang paling yang bikin gak enak gini Mbak. Gimana Pak? Adik-adik kelasmu itu di Fakultas Hukum Undip ya. Yang pernah saya ajar. Kalau saya kadang-kadang yang sering saya praktekkan kan begini Mbak, supaya anak-anak mahasiswa itu punya kemampuan tadi ya nulis, public speaking. Saya kuliah di pertemuan pertama, pertemuan kedua itu kan semacam kontrak belajar ya. Oh iya. Kita satu semester mau belajar ini, bukunya ini, kurang lebih capaian-capaian yang mau kita capai ini. Next kemudian saya siapkan 5 pertanyaan. Dan kemudian saya minta menjawab pertanyaan itu bukan model jawab. Pertanyaan itu menjadi bahan untuk nulis makalah. Oh gitu. Dan nyari jawabannya di undang-undang. Misalkan sedang bicara undang-undang mata kuliah hukum otonomi daerah misalkan. Maka undang-undang Pemda yang jadi rujukannya. Misal pertanyaan siapa sih pemerintah daerah, siapa sih pemerintahan daerah, siapa kepala daerah. Nanti mahasiswa tidak kemudian ngutip pasal tapi merumuskan itu dengan bahasanya sendiri tapi rujukannya ke situ. Pekan depan presentasi gantian. Nah kadang-kadang kan ada yang juga mahasiswanya tertidur ya. Oh gitu Pak. Terus yang namanya ketiduran itu kan sebuah kenikmatan. Saya nggak pernah akan membangunkan mahasiswa saya yang tidur gitu. Gitu Pak. Dan itu kemudian ketika saya tertidur di sidang MK, lalu ada yang di Twitter yang pada mention ke saya itu gini, oh ini toh pantas dulu waktu kuliah begitu, maksudnya mahasiswa yang ketiduran itu karena sebuah kenikmatan ya. Coba bayangin, ada orang nggak bisa tidur minum pil ya Pak, minum obat sampai butuh bantuan. Obat tidur ya. Artinya tidur itu bisa tidur sebuah kenikmatan, jangan diganggu gitu. Iya betul. Dan padahal sambil deg-degan loh Pak, padahal ya siapa tahu tidur di kelas itu dapat hidayah. Dapat ilmu dalam mimpinya kan nggak tahu kan. Apa mahasiswa tidur di kelas? Makanya ya sudahlah, saya nggak berani Mbak. Ibaratnya gini, kalau jadi dosen itu kan layanannya kan memberikan pelajaran kan gitu. Kalau di KPU layanannya kan memberikan layanan kepada pemilih, kepada peserta pemilu. Sesungguhnya filosofinya kan dosen itu pelayannya mahasiswa kan. Gak berani lah kita membangunkan tuan kita kan. Ya tahunya gara-gara pengalaman itu di-mention sama anak-anak di Twitter saya. Oh, pantesan begini. Ya dulu begitu.
Pantesan dulu kita nggak pernah dibangunin gitu kalau di kelas gitu. Wah itu keenakan itu mahasiswa itu. Iya. Nah itu tadi ternyata teman pemilih ada 3 cerita yang bisa kita gali dari pengalaman yang paling berkesan dan paling terkenang gitu dari selama Pak Hasyim bertugas. Ada satu lagi sebelum Mbak Rini. Apa tuh Pak? Dari kata lucu tadi. Sebetulnya saya itu aslinya lucu. Cuman orang kadang dengan ngomong gitu aja kita nggak ketawa. soalnya gini. Siapapun ya Mbak, teman-teman KPU provinsi yang belum pernah kenal saya, itu kan dan akhirnya kan pada cerita, Mas Hasyim, saya dulu tuh mau menyapa Mas Hasyim tuh kayaknya sungkan. Takut ya Pak? Kayaknya takut. Ada kayaknya kita mau nyapa aja nggak enak gitu. Segan gitu Pak. Tapi begitu Mas Hasyim udah cerita, Mas Hasyim begini ini. Ternyata lucu. Jadi sebenarnya di balik podcast nanti saya akan cerita yang lebih lucu lagi. Nah, sekarang kan biar tahu aslinya ya teman pemilih ya, nggak sesungkan itu, ternyata lucu. Orang Bapak baru bilang lucu aja, satu studio udah ngakak. Makanya ntar kita bikin stand up comedy. Stand up comedy itu sesi lain nanti. Ya, Bapak terima kasih ya sudah berbagi pengalaman. Terima kasih ya teman pemilih di podcast cerita, KPU. Ini tadi cerita tentang pengalaman Pak Hasyim yang bisa kita gali nih. Dan teman pemilih kalau nggak bisa lepas ya sosok beliau dari lingkungan kampus. Pak, kalau bisa dibilang Bapak hampir 20 tahunan mengajar, lebih lah mungkin. Itu saya waktu itu mendaftar jadi dosen PNS ya, kan ada yang namanya pendaftaran CPNS. Ada. Itu Oktober 97. Oktober 97. Kemudian saya lupa dinyatakan diterimanya kapan, tapi SK CPNS saya di Fakultas Hukum Undip itu Februari 98. Februari 1998. Februari 98. Itu dari dahulu ya Pak? Tapi kan nggak full Mbak, ada kepotong jadi anggota KPU Provinsi 5 tahun. Iya, ya in general sini, Pak, ya. In general kira-kira tapi sebetulnya gini, dekade gitu kan? Apa namanya, Pak Rektor kita ya, ketika saya jadi anggota KPU saat ini Pak Profesor Yos itu menyatakan gini, pertanyaan beliau begini, Mas Hasyim, kalau di Undip itu kan mengabdi kepada negara, melalui mengajar, meneliti, menulis, iya Prof. Kalau di KPU mengabdi kepada negara juga enggak? Iya juga sih Prof. Jadi Mas Hasyim ini ya kalau di Fakultas Hukum Undip atau ngajar di lingkungan fakultas di lingkungan Universitas Diponegoro, itu ruang lingkupnya mentransformasi keilmuan itu segitu. Yeah. Tapi kalau Mas Hasyim nanti tugas di anggota KPU, itu ruang lingkup transformasi keilmuannya lebih luas. Yeah. Karena ada pendidikan pemilih, penyadaran pemilih dan seterusnya, itu kan cakupannya lebih luas. Yeah. Makanya yang paling penting tadi itu keberkahan yang kita peroleh itu yang harus kita syukuri. Gitu, Mbak Deni. Iya betul Pak. Nah, Pak Hasyim kan bisa dibilang dari sekian periode lah Bapak mengajar itu, dari sejak mahasiswa tahun ketika Bapak awal di 98 sampai di akhir-akhir ini, di antara penugasan sebagai penyelenggara pemilu, Bapak tentu sudah bisa seperti melihat formulasi kalau mahasiswa-mahasiswa itu Pak secara umum sebenarnya siapa sih Pak yang lebih mereka dengarkan gitu Pak? Dalam termsnya, semisal kita nih penyelenggara pemilu mau memberikan banyak informasi, bujukan, mengingatkan agar mereka sadar terhadap hak pilihnya. Kalau dalam term seperti itu, mahasiswa-mahasiswa dalam masa Bapak pernah mengajar tuh kira-kira siapa yang akan lebih mereka dengarkan ya Pak? Guru, dosen, teman, public figure atau yang gimana, pertama Pak? Media ya Mbak, maksudnya begini, sekarang ini kan akses informasi kan luar biasa ya, media macam-macam dan salurannya macam-macam ya. Nah, kalau dalam konteks penyelenggaraan pemilu ya, misalkan kapan hari pemungutan suara, cara mencoblosnya bagaimana, surat suara sah itu seperti apa, itu yang didengarkan itu adalah penyelenggara pemilu, gitu. Karena itu dianggap pihak yang paling pihak yang punya otoritas, punya wewenang dalam penyelenggaraan pemilu. Tapi beda lagi kalau dalam hal meyakinkan pemilih untuk hadir memilih ya. Untuk hadir memilih itu kan dalam studi-studi political behavior, perilaku politik, atau lebih spesifik lagi voting behavior, perilaku memilih. Itu pemilih itu melihat profil calon dan isu-isu kampanyenya ya. Maksud saya begini, profil calonnya meyakinkan enggak?
Kalau meyakinkan biasanya kan paketannya itu paketan meyakinkan orangnya dan isu-isu kampanyenya ya. Iya, Gitu kan. betul. Ini kira-kira mulu-mulu atau enggak, bisa dilaksanakan atau enggak. Ya. Nah itu kira-kira itu. Mereka menakar itu ya Pak? Iya, ya, tapi ini tantangan ya. Tantangan kita makin berat itu, terutama kalau dalam pandangan saya dan bisa juga dilihat dari studi-studi atau riset yang dilakukan oleh kampus-kampus atau lembaga-lembaga survei ya misalkan, atau media-media yang punya concern tentang itu. Yeah. Pemilu 2019 itu kan serentak ya, ada pilpres, pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota. Itu menjadikan pemilih itu tidak fokus ya, menyebar fokusnya. Karena apa? Calonnya ada calon tingkat nasional, ada calon tingkat provinsi, ada calon tingkat kabupaten kota. Demikian juga isu-isunya menjadi, karena 5 jenis pemilu, ini kan setidak-tidaknya pemilih itu kan kalau dihadapkan pada 5 calon ya, calon presiden, calon DPR, calon DPD, jenisnya ya, bukan banyaknya orang ya. Itu sudah bikin puyeng juga nih. Mana ini yang konkret? Karena kan isu misalkan calon anggota DPR di kabupaten, dapilnya kan kecamatan atau gabungan kecamatan. Itu kan yang konkret di situ apa? Misalkan kalau di tingkat lokal ya, di tingkat yang sangat dirasakan masyarakat atau diharapkan misalkan apa? Urusan lalu lintas, urusan air bersih, infrastruktur, urusan sampah, ya yang kayak gitu-gitulah. Yang penting itu tersedia dan kira-kira isu kebijakan yang ditawarkan dalam kampanye masuk ke situ enggak? Nah, nanti begitu ketemu calon yang lintas provinsi, tingkat provinsi misalkan, itu kan mikirnya apa? Yang namanya provinsi itu berarti ruang lingkupnya kan lintas kabupaten kota. Misalkan banjir. Ngomong banjir kan nggak bisa misalkan di daerah yang kena banjir saja. Karena itu bisa luapan air sungai, yang air sungai itu melintasi kabupaten kota misalkan. Problemnya mungkin bisa di hulu, ya. Tapi kemudian yang kena dampak di muaranya misalkan. Ini kan nggak bisa dibicarakan di saat level kabupaten saja, lintas kabupaten kota yang itu bisa jadi wilayahnya provinsi atau wilayahnya nasional, tingkat nasional kan begitu. Betul, ya. Nah, karena banyaknya topik kampanye ini menjadikan pemilih juga mengamati dan kemudian menjadikan itu sebagai faktor penentu hadir atau tidak, kemudian milih atau tidak. Nah itu jadi sebagai contoh gini Mbak Reni dan teman pemilih ya, memilih pemilu dalam DPD itu sebenarnya kan sederhana dibanding dengan lebih rumit menghadapi surat suara pemilu DPR dan DPRD ya. Tapi faktanya ya, surat suara tidak sah paling tinggi itu surat suara DPD. Itu jadi pertanyaan. Nah, ini harus dikaji, harus diteliti supaya apa? Ke depan ya setidak-tidaknya bagi KPU itu kalau membangun strategi sosialisasi, strategi pendidikan pemilih, itu berbasis kepada data-data yang ada tadi. Gitu. Misalkan kita ini kan pasti punya peta ya, tingkat partisipasi nasional, provinsi, kabupaten, kota, bahkan kalau di breakdown bisa sampai tingkat TPS gitu ya. Termasuk surat suara TPS surat suara tidak sah itu ada di mana. Dari situlah kemudian jadi bahan untuk merumuskan strategi sosialisasi pendidikan pemilih. Ya semuanya harus setara informasi yang disampaikan. Tetapi ada fokus-fokus tertentu, ada titik tekan tertentu gara-gara apa? Oh di sini surat suaranya tidak sahnya tinggi. Ini harus dapat katakanlah menjadi target grup yang diutamakan misalkan. Itu bisa menjadi begitu. Itu yang penting. Tapi saya jadi ingat gara-gara Mbak Reni tanya kira-kira yang didengar siapa gitu ya. Itu pernah saya baca poster di kampus itu tulisannya kira-kira begini. Kalau muadzin mengumandangkan adzan udah nggak didengar mahasiswa ya. Tapi kalau dosen yang memanggil itu didengarkan mahasiswa, pertanyaannya apakah yang jadi muadzin harus dosen kan? Itu artinya apa? Dalam sih Pak. Itu artinya apa? Ada tokoh, ada orang yang kemudian kalau beliau berfatwa atau memberikan informasi itu dianggap benar gitu ya. Oleh karena itu dalam konteks ini KPU juga harus mampu memetakan dalam konteks tertentu di sini yang dianggap tokoh yang berpengaruh apa? Oh tokoh agama. Oh di sini guru. Oh di sini tokoh adat. Dan seterusnya yang kemudian itulah yang kita gandeng, kita ajak bersinergi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas informasi kepemiluan, penyampaian pesan-pesan kepemiluan itu. Nah ini
menjadi tugas juga KPU Iya. yang ingin saya katakan tadi, ketika mau melakukan pendidikan pemilih harus memetakan juga kira-kira tokoh panutan media yang dianggap familiar itu apa ya, apakah TV, apakah koran, apakah internet, apakah radio gitu. Kalau bayangan saya ya, dan riset-riset menyatakan kayaknya masih radio, Mbak. Masih sih, Pak. Soalnya apa? Sambil tiduran masih bisa dengerin, Mbak. Kalau TV kan nggak mungkin sambil Harus pakai merem. mata ya, Pak, Kan harus ya? pakai Iya. mata. Iya, betul. Nah, kalau radio Ada itu. visualnya, Dan kemudian kita masih punya Radio Republik Indonesia Masih. yang stasiunnya di banyak tempat dan jaringannya di banyak tempat. Misalkan saya pernah ke Papua ya, RRI di Jayapura itu daya jangkaunya sampai Australia gitu. Serius, Pak? Ya, sehingga kemudian itu bisa menjadi strategi, misalkan RRI kita itu di daerah-daerah tertentu yang bisa didengarkan di warga perbatasan negara lain, itu bisa jadi media strategis yang harus kita digandeng KPU misalkan. Betul, Pak. Ya. Studio televisi juga begitu, makanya sebisa mungkin semua studio televisi yang punya jaringan luas dan biasanya kayak ada studi tentang rating gitu ya. Ratingnya itu jam yang dianggap orang nonton paling banyak jam berapa. Betul. Nah, memang harganya mahal Pasti. di prime time itu. Tetapi saya kira kan semua stasiun televisi punya istilahnya itu sedekah sosial ya untuk memberikan slot informasi kepemiluan ya. Nah, ini harus kita gandeng bersama gitu. Betul, Pak, betul. Termasuk media online ya, media internet itu. Soalnya sekarang perkembangannya kan tidak hanya teks ya. Dulu teks, lalu ada audionya. Sekarang ditempelin juga video kan. Walaupun untuk online dalam bentuk kantor-kantor berita, kanal-kanal berita itu tidak hanya teks, ada audio visualnya sekarang. Itu kan juga itu makin unggul lah itu. Nah, semuanya kita harus ajak kerjasama. Gitu. Betul. Itu sebagai tambahan nih untuk pengingat, terutama teman pemilih yang sebagai penyelenggara pemilu ya, untuk lebih menggali juga kreativitas untuk menyampaikan informasi. Tadi yang kita underline sebenarnya untuk kalangan mahasiswa, tapi juga bisa atau anak muda, tapi bisa juga berlaku untuk seluruh masyarakat pemilih di Indonesia. Kalau mahasiswa kan tadi saya sampaikan, Mbak, dosennya yang suruh adzan supaya pada datang ke masjid. Catatan penting. Nah, Pak Hasyim, masih bicara soal lingkungan di sekitar kampus tadi nih, karena kita tadi ngomongin adik-adik mahasiswa. Kalau sekarang kan lagi ada program nasional, Pak, untuk kampus, untuk Merdeka Belajar ya, Pak, programnya. Kalau di lingkungan kampus ya tentu saja jadi kampus Merdeka Belajar. Kira-kira kita ada kontribusi apa ya, Pak, KPU untuk di program nasional ini? Oke. Ini kan menteri-menteri kita muda nih, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Mas Nadiem ini muda, orang muda ya. Kemudian dalam lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah Kementerian Agama, menterinya juga muda, Gus Yakut ya. Nah, ada kebijakan boleh dikatakan relatif baru ya, yang namanya Kampus Merdeka Belajar itu. Kalau kita baca, kita telusuri, ternyata ada komponen-komponen kerja praktek ya, atau magang, yang itu proporsionalitasnya juga termasuk tinggi. Nah, dengan begitu maka teman-teman di kampus itu kemudian berusaha keras untuk membangun jaringan kerjasama dengan berbagai macam lembaga. Nah, ternyata di antaranya yang favorit itu KPU, Mbak Reni. Oh iya, Pak. Karena KPU ini kan sifatnya nasional ya. Kita punya unit kerja di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota gitu, mudah disapa, mudah dijangkau ya. Ya, terutama teman-teman yang berbasis pendidikan hukum, pendidikan ilmu sosial gitu ya. Itu di antara yang dibayangkan tentang kerja-kerja praktek atau magangnya itu di KPU gitu. Maka kemudian kami sampaikan, kalau ada teman-teman dari kampus ingin membangun kerjasama, kita sampaikan begini, tidak cukup menjadi pemantau saja, tapi harus menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Caranya bagaimana? Yang pertama, di tingkat universitas kita bikin MOU dengan KPU pusat ya, yang kemudian bisa di breakdown pakai perjanjian kerjasama untuk topik-topik tertentu, diantaranya sebagai penyelenggara pemilu KPPS, karena setidaknya dengan begitu ini kebijakan umumnya kira-kira begini, karena bayangan kita nanti situasi pandemi COVID juga masih potensial terjadi, maka para penyelenggara diharapkan juga usianya muda, segar, sehat begitu, dan makin hari
well informed ya, pengetahuannya memadai. Nah, di antara yang strategis ya bekerja sama dengan teman-teman kampus gitu. Sehingga nanti deploy-nya pendistribusian mahasiswa tugas itu berbasis KTP masing-masing. Gitu. Karena untuk jadi penyelenggara KPPS ya, itu kan harus warga setempat sesuai KTP-nya. Dengan begitu maka teman-teman mahasiswa yang tugas jadi anggota KPPS masih bisa milih. Karena kan nggak harus pindah milih kan, tetap di TPS kampungnya sendiri-sendiri. Betul. Kemudian yang kedua masih bisa jadi anggota KPPS karena dia milihnya tetap di kampung itu. Area tersebut. Nah, ini kan satu sinergi yang saya kira penting untuk kita semarakkan ya, supaya kemudian kampus KPU itu punya kolaborasi yang bagus, meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu. Dan itu nanti juga diharapkan menjadi peningkatan kualitas kepemiluannya itu sendiri. Apalagi pemilu 2024 nanti bukan hanya pemilu nasional ya yang digelar, tapi juga akan ada pilkada yang ini juga pengalaman baru juga. Diselenggarakan di 33 provinsi dan 514 kabupaten kota. Itu pada waktu yang bersamaan pemungutan suara digelar di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Pilgub di Yogyakarta. Karena untuk Yogyakarta kan pengisian jabatan gubernur wakil gubernur tidak pakai pemilihan langsung ya. Betul. Itu membutuhkan tenaga banyak dan teman-teman kampus bisa menugaskan dosennya jadi pembimbing, sekaligus jadi peneliti, begitu kan. Mahasiswa-mahasiswa jadi petugas-petugas penyelenggara pemilu. Itu diantaranya cara pandang KPU ke depan untuk bersinergi dengan lembaga-lembaga lain dalam ini lembaga pendidikan ya. Betul Pak. Dan sekaligus tentu saja buat nilai tambah sebagai penyelenggara pemilu sendiri ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya Pak. Betul. Teman-teman yang masih muda-muda ini mahasiswa, mereka akan terdorong karena sebagai petugas KPPS, sebagai penyelenggara mereka mengalami sendiri, experience sendiri, dan dari situ juga pasti terdorong hati dan niatannya untuk juga pasti menggunakan hak suaranya juga di situ. Betul. Ya. Bapak, sebelum kita udah cerita panjang nih sama Pak Hasyim ya, dan sebelum nanti kita akan minta closing statement dari Pak Hasyim, Pak, andai-andai nih Pak, kita kan sekarang masih dalam proses seleksi untuk pimpinan KPU RI. Jika, amin, nanti Bapak masih meneruskan dipercaya untuk terus memimpin lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak masih punya rencana apa Pak untuk KPU yang masih tersimpan kemarin belum terwujud? Ada dua hal ya Mbak. Yang pertama prinsipnya begini. Karakter lembaga KPU kita ini secara konstitusi kan disebut sebagai lembaga yang tetap. Tetap itu artinya eksistensi keberadaan lembaga ini sepanjang ada pemilu maka KPU tetap ada. Nah, oleh karena itu apa yang dikerjakan oleh KPU ke depan itu juga berbasis kepada apa yang sudah dikerjakan oleh KPU-KPU sebelumnya. Itu yang disebut dengan keberlanjutan, kesinambungan. Nah, itu. Makanya ada kaidah ya, kira-kira para guru-guru kita itu mengajarkan begini. Kaidahnya itu kira-kira begini. Al-muhafadzatu ala qatimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi peninggalan para pendahulu yang baik-baik dan kemudian sambil menghadapi masa depan itu dengan kreativitas, dengan inovasi, mengadopsi perkembangan karena situasi yang akan kita hadapi pasti berbeda dengan yang lain. Sehingga misalkan begini sebagai contoh ya, Sidalih itu dibangun oleh KPU pemilu 2009 di akhir masa jabatannya, kemudian ditransferkan kepada KPU pemilu 2014 digunakan. Sipol dibangun oleh KPU pemilu 2014 ditransformasikan dan efektif digunakan oleh KPU pemilu 2019. KPU 2019 misalkan kemarin dalam pilkada membangun Sirekap dan seterusnya. Artinya apa yang sudah disiapkan oleh KPU periode-periode sebelumnya yang baik-baik kita gunakan, kita teruskan, dan kemudian terhadap tantangan masa depan ini yang kedua nih. Maka mau nggak mau ya KPU itu harus responsif ya, dan kemudian harus adaptif karena situasi yang kita hadapi itu kan tidak menentu. Makanya kemampuan beradaptasi tinggi ya, kemampuan penyesuaian diri terhadap situasi lingkungan yang berkembang itu bagus.
maka kemudian kita masih tetap bisa hidup, bisa berjalan, bisa berkembang. Maksud saya ke KPU-nya ya. Yeah. Nah itu saya kira yang paling penting itu. Saya tidak akan ngomong spesifik, itu pasti akan lebih lama, Mbak. Yeah. Nah, jadi 2 itu aja. Apa yang sudah utama ditinggalkan oleh KPU periode sebelumnya yang baik-baik kita pelihara, kita jaga, kita teruskan, kita tingkatkan, kita kembangkan ya. Kemudian yang kedua dalam menghadapi situasi baru, maka kemudian kreativitas, inovasi untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan situasi zaman yang baru, itu harus selalu kita harus kita kembangkan, kira-kira begitu. Betul. Sudah ketangkep ya teman pemilih ya. Bapak sebelum sebentar lagi kita closing, Bapak ajak dulu dong teman pemilih untuk subscribe dulu kanal YouTube KPRI. Silakan Bapak. Teman pemilih podcast KPU, silahkan kunjungi kanal YouTube KPU. Jangan hanya berkunjung, tapi harus di subscribe supaya kemudian makin kokoh lah ini. Makin kanal YouTube podcastnya KPU buat kemanfaatan kita semua teman pemilih. Amin, subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman pemilih ya. Bapak dari tadi itu di sini tuh ada buku nih, Pak ini. Ini gini Mbak. Ini apa sih Pak? Ini tuh coba, ini tulisan siapa pengarangnya tuh kelihatan kan? Ini juga nih. Yang ungu juga. Bapak ini apa sih Pak? Cerita dong Pak, ini ada nama Bapak ini di sini. Ya, jadi yang ungu ini buku judulnya Konsolidasi Demokrasi ya. Kajian tentang pergulatan politik pemilu di Indonesia. Ini kebetulan yang menulis saya. Ini bukan tulisan baru sebetulnya, tulisan lama tapi dibukukan dan diterbitkan 2019 kemarin. 2019 ya Pak? Isinya ini kajian-kajian yang saya lakukan mulai dari pemilu 99, pemilu 2004 sampai pemilu 2019 termasuk pilkada-pilkada di dalamnya. Iya. Gitu. Termasuk tentang tadi mengkaji tentang perilaku memilih. Kemudian sistem pemilu yang ramah perempuan, kemudian pengembangan sistem daftar pemilih gitu, dan seterusnya lah. Saya tulis di sini ya. Nanti ini saya sampaikan kepada Mbak Reni untuk perpustakaan KPU. Terima kasih banyak Bapak. Bisa dibaca lah. Ya. Kemudian yang satu lagi yang dinamika negara hukum ini terbit tahun 2021 ya, Oktober kalau nggak salah. Masih baru atau banget Agustus ini Bapak. ya. Ini juga sebenarnya bukan tulisan baru, kumpulan tulisan yang lama-lama, tapi kemudian terpilih gitu ya, maksud saya. Dipilih yang kira-kira topiknya berhubungan, terutama berkaitan dengan negara hukum, relasi negara, hukum dan masyarakat di Indonesia. Saya mencoba memotret itu. Buku ini kemarin sih saya tidak dijual di toko Mbak. Belum dijual Saya Bapak? cetak sendiri, saya bagikan kepada teman-teman di kampus. Jadi teman-teman kampus itu di perpustakaan universitas atau perpustakaannya Fakultas Hukum dan FISIP, insya Allah ada buku ini. Ada ya Pak ya? Dan kemudian saya bagikan juga kepada kolega-kolega teman-teman KPU provinsi, kabupaten kota gitu, untuk ya tambah-tambah bacaan gitu. Karena sekali lagi tadi kita ini harus masih banyak belajar. Nah itu tadi teman pemilih, kalau teman pemilih juga ngerasa perlu, ingin banget baca buku ini, coba komen di live chat posisinya ada di mana, nanti kita kasih tahu posisi terdekat buat bisa baca buku ini. Bapak terima kasih ya sumbangsihnya untuk perpustakaan KPRI ya. Dan tentu kita juga senang banget ya teman pemilih hari ini bisa ngobrol spesial sama Pak Hasyim sampai menggali buah-buah pikir beliau dan kita bisa mengenal beliau lebih dekat. Bapak satu pesan untuk teman pemilih dong Bapak di luar sana terkait nanti kita mau menghadapi agenda besar pemilihan 2024 nanti. Silakan Bapak. Nah, teman-teman pemilih podcast KPU, pada dasarnya pemilu itu intinya ada partisipasi ya. Dan di situ juga tergambarkan ada kolaborasi, ada kerjasama. Nah, oleh karena itu pemilu kita 2024 maupun pilkada 2024 itu kayaknya kurang asik kalau teman-teman nggak ikut serta. Asik. Apakah jadi penyelenggara, apakah jadi pemilih, atau siapa tahu jadi calon-calon anggota DPRD, DPR yang muda-muda gitu. Oleh karena itu siapapun, terutama teman-teman pemilih muda, teman pemilih mahasiswa,
saya mengajak dan mengundang kita semua bekerja sama, berkolaborasi, karena kerja-kerja kepemiluan itu yakinlah tidak hanya tugasnya KPU, dan KPU tidak mampu bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama, harus berkolaborasi, berkoordinasi untuk berpartisipasi dalam penguatan demokrasi kita di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman pemilih. Saksikan terus, ikuti terus podcast KPU, dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya podcast KPU. Iya. Terima kasih Mbak Reni. Iya, terima kasih Pak Hasyim atas pesannya buat teman pemilih. Mudah-mudahan teman pemilih dapat mengingat selalu ya pesan ini untuk kita bareng-bareng nanti menyukseskan pemilu dan pemilihan 2024. Terima kasih sudah menyaksikan kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkhusus untuk podcast KPRI. Untuk Pak Hasyim juga terima kasih sudah datang. Teman pemilih, simak ya episode berikutnya. Kita akan tayang kembali nanti secara berkala dengan tamu-tamu yang juga nggak kalah seru dengan tamu kali ini. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.